Iya. Nah, sekarang saya screen aja ya. Saya screen, share screen-nya. Nah, ini share screen. Saya perlihatkan dulu. Ya. Nah, ini yang kemarin, ya pertemuan kemarin. Bisa terlihat ya, ya namanya Hastasila ya. 8 hal, 8 perkara ya, 8 sila ya, penambah batin kita untuk menuju atau inilah jalan. Jadi ini jalan, ini cara, ini yang harus kita lakukan setiap saat yang menjadi karakter kita. Pribadi kita adalah orang yang berhastasila. Ya, berhastasila ya. Hasta itu 8. Ya, dibagi 2 ya kemarin ya, 2 bab. Yang pertama adalah trisila, yaitu kita hubungan kita dengan Tuhan. Yang pertama adalah sadar atau eling, yang kedua percaya, yang ketiga adalah taat atau mituhu. Itu trisila. Jadi setiap detik, setiap saat kita harus trisila. Sadar, percaya, dan taat. Nah, untuk bisa itu lebih gampang ya diraihnya kan gitu ya. Itu kita harus memperbaiki watak dulu yang namanya Pancasila. Jadi ini satu rangkaian. Jadi trisila kita biar selalu sadar pada Tuhan terus ya, selalu percaya. Nah ini Pancasilanya. Apa tuh watak-watak yang harus kita miliki untuk kehidupan sehari-hari? Yang pertama rela, ya. Kemudian narima, kemudian jujur, ya. Kemudian sabar, yang terakhir budi luhur. Ya, jadi 5 watak yang harus kita setiap hari, setiap saat kita upayakan. Nah, kalau digabung, nah jadi kita siap secara lahiriah, batiniah, kita selalu dekat dengan Tuhan. Itulah 8 hal. Ini menjadi pokok ajaran, ya, inti sari dari ajaran. Ajaran apa? Ajaran Sang Guru Jati yang dipelajari di Paguyuban Ngestu Pangestu. Nah, ya, jadi ini kemarin yang kedua. Sekarang yang ketiga. Nah, kalau kemarin sudah sedikit kita kasih gambaran sedikit apa toh yang kalau kita sudah hastasila, sebenarnya kalau kita sudah jadi orang yang baik lah ya, berbudi luhur baik itu sebenarnya nggak perlu dikasih larangan. Ya, kalau kita misalnya seorang yang juara tadi ya, juara itu nggak usah disuruh, mesti berlatih sendiri. Tetapi kadangkala ya, kadang ada lupanya dan seterusnya. Nah, ada hal-hal yang mungkin membuat kita itu lupa. Ya, sehingga kita harus diingatkan. Ya, diingatkan. Ya. Nah, ada sebuah larangan atau pantangan atau larangan atau aturan. Ya. Nah, nih pertemuan yang ketiga namanya paliwara. Jadi saat ini nanti kita akan membahas tentang paliwara. Paliwara itu apa? Yaitu larangan-larangan Tuhan itu ya. Larangan-larangan Tuhan ya, yang nanti kalau kita langgar kita menjadi sulit jadi silanya ya. Nah, ini agak menarik nanti ya. Tolong disimak aja. Ini kok masih ada, maaf ya, ada suara yang keluar ya. Mungkin apa di saya mute dulu ya. Sebentar. Ya. Oke. Ya. Apa itu? Ya, jadi paliwara itu larangan Tuhan atau kita diberi rambu-rambu agar kita bisa menjadi orang yang tadi hastasila tadi. Jadi kalau kita kan kadang nggak sadar, loh saya itu jadinya sudah berusaha sadar, percaya, taat, kemudian saya latihan rela, narima, jujur, ya sabar, tapi kok masih hati saya kan masih kadang bimbang, ragu, khawatir, dan seterusnya. Nah ini, nah berarti kita kadang-kadang masih melanggar ini dengan tidak sadar. Ya, jadi tanpa sadar kita itu melanggar. Nah apa itu? Nah, paliwara nanti ada 5. Nah, kalau tadi hastasila itu ada 8, ini paliwara ada 5. Nah, ini ya. Paliwara atau larangan Tuhan. Manusia yang sudah tinggi derajat kemanusiaannya, nah, berarti telah berhastasila. Ini tinggi kemanusiaan berarti sudah dekat dengan Tuhan, menyatu malah. Ya, jadi Tuhan itu sudah terasa sekali di dalam kehidupan. Ya, jadi kalau sudah tinggi ini sudah berhastasila ya. Itu sebenarnya nggak perlu dikasih larangan, sudah paham ya.
Nah, tetapi bagi yang belum dapat berasa sila, nah perlu diberi ketentuan agar tidak melanggar larangan Tuhan. Kan kita masih mencoba belajar dan belajar gitu. Kadang-kadang, nah ini, maka diberi apa toh yang tidak boleh kita lakukan apa. Nah ini namanya aliwarani, jangan sampai dilanggar. Nah, apabila melanggar larangan Tuhan, akan menerima tempelak atau teguran Tuhan. Ya istilahnya itu kalau diistilahkan. Jadi sebenarnya Tuhan itu ya menegur, bukan menegur secara, tapi kita mendapat konsekuensi ya istilahnya konsekuensi. Jadi kalau kita melanggar ya dapat konsekuensi. Karena sudah ada aturannya kan begitu. Menurut berat ringannya dosa yang diperbuat. Ibaratnya kalau kita di umum aja ya di kehidupan ini. Misalnya anak sekolah aja misalnya kalau di kami ya di sekolah saya kalau terlambat ya sekali boleh masuk sekolah, masuk pelajaran pertama. Tapi kalau sudah kedua kali, ya tidak boleh ikut. Dia harus mengerjakan tugas di perpustakaan. Ini aturan, ya aturan-aturan. Jadi ada konsekuensinya. Sesuai dengan aturan tadi ya. Terlambat 3 kali, tidak boleh mengikuti sehari. Nah, lanjut, larangan-larangan itu sebenarnya sama dengan yang telah dibawa utusan terdahulu. Jadi kan Tuhan pernah banyak yang mengutus. Jadi kalau di dunia ini sebenarnya utusan Tuhan itu banyak sekali ya. Dan bukan hanya nabi dan rasul ya. Utusan Tuhan itu banyak sekali bentuknya. Ya, kalau pelajaran keutamaan atau ketuhanan bolehlah lewat nabi dan rasul ya yang sering kita ketahui ya. Itu aja mungkin masih banyak yang perlu kita pelajari juga. Ya, nabi itu ada berapa? Ada yang menyebutkan 25 ya boleh aja. Itu yang tercatat ya, tertulis di Al-Qur'an. Tapi nabi itu banyak sekali juga ribuan ya. Itu sama. Jadi setiap zaman ya, setiap kondisi tertentu kalau dirasa Tuhan itu harus menurunkan sebuah sabda Tuhan atau wahyu ilahi itu untuk memperbaiki kondisi. Akan tetapi, ini saya ulang lagi ya, larangan-larangan itu sama dari dulu sampai sekarang sebenarnya sama, mengingatkan manusia aja, ayo jangan lupa kepada Tuhan itu, intinya di situ. Nah, tapi karena kondisi tertentu kan macam-macam ya. Akan tetapi, kini banyak diremehkan, baik yang percaya pada Tuhan atau tidak loh. Katanya sudah percaya pada Tuhan, ya kadang masih tidak 100%. Nah, kemarin kan percaya itu kadang gempil orang Jawa ya, tidak utuh. Nah itu kadang ya masih langgar-langgar juga. Kadang suatu ketika kita dikasih cobaan ya, diuji kan gitu ya. Nah, kadang melanggar juga. Sebab dipengaruhi pengetahuan yang tidak menuntun ke kesejahteraan atau ke pepadang sejati. Nah ini. Makanya ini kita belajar bersama-sama, kita pelajari, kemudian kita laksanakan. Jadi perintah-perintah Tuhan ya yang disabdakan. Ya, jadi setiap saat pasti ada kondisi tertentu akan diberi lagi. Nah, ketentuan larangan Tuhan dibagi menjadi 5 bagian besar. Jadi kadang banyak sekali. Tuhan itu melarang apa saja ya, yang jelek-jelek atau yang kurang baik itu larangan Tuhan. Ya banyak sekali toh ya, iya. Tapi ini dikelompokkan, nah gitu ya. 5 bagian besar. Jadi kalau bisa itu ya hanya 5 bagian aja. Nah dari banyak hal itu mesti masuk ke salah satu. Ya, masuk ke salah satu bagian ini. Nah, apa? Coba misalnya larangan Tuhan yang pertama. Pertama, coba ini. Nah, coba ayo adik-adik ini gambar apa? Gambarnya bagus ya. Ini ada lilinnya, wah ini ada pohon-pohonan, ini ada patung kecil, ini ada patung ya kayu, ini ada bentuk-bentuk apa ya, ada keris-keris, ini ada apa nih, banyak hal ya. Nah ini tempat, nah ini macam-macam ya. Ini di bawahnya, wah ini kelihatan tambah kelihatan. Oh bawahnya ada orang tua ya, ada jenggot, bawa keris ya. Ini ada dupa ya, kayak sajen itu ya. Ini kira-kira apa ya? Ini kategorinya kalau kita tidak hati-hati,
ya, kita nggak sadar, kita melanggar. Nah, larangan Tuhan yang pertama atau paliwara yang pertama itu ini. Nah, kalau ditulis ya gitu ya. Satu, jangan menyembah kepada selain Allah. Ya, atau Allah. Ya, kalau kita seorang muslim ya, itu kita jangan musyrik ya, gitu. Atau syirik gitu ya. Jadi jangan menyembah kepada selain Allah. Nah, hal ini perlu. Loh, oh saya sudah tidak kok. Oh saya itu sudah tidak mungkin saya ke dukun. Wong saya pelajar masuk ke dukun ya. Tetapi masih ada loh. Ya masih ada loh. Nah, beberapa waktu yang lalu ada ya anak-anak kan mau ujian. Ya, kalau sekarang udah nggak ada ujian nasional. Dulu waktu ada ujian ada. Ini kok pulpennya dengarin beda. Iya Pak, ini pulpennya kemarin saya dikasih ya sama Mbah siapa, ternyata ke dukun. Katanya nanti kalau pas ujian itu pulpen itu nulis sendiri atau milih sendiri, kalau pilihan itu ya pilihan yang benar katanya. Kalau urean ya nulis sendiri, kan itu jalan sendiri katanya. Wah, gitu. Itu beberapa waktu yang lalu. Dan saya pernah lihat sendiri, karena apa? Kan dulu pernah ya, namanya orang kan banyak pengalaman ya. Saya melihat kok banyak banget ternyata pelajar banyak kemana, oh datang ke sana, iya itu. Ternyata walaupun pelajar aja masih percaya pada hal-hal yang apa ya sifatnya mistik ini ya. Ya jadi hati-hati. Kita tidak diperbolehkan ya apa ya keyakinan kita tuh beralih. Ya misalnya kita mendapat ujian dari Tuhan berupa apa aja lah. Kalau orang-orang yang sudah tua ya atau dengan yang ya misalnya kesehatannya kurang, sakit lama dan seterusnya berobat dah lama tidak sembuh-sembuh. Wah ini mungkin ada suara-suara, oh kan bawa ke sana aja. Itu loh Mbah Dukun tuh wah sakti itu. Itu saat kita baca bisa sembuh. Terus kita kalau nggak hati-hati tadi ya, kesadaran kita, kepercayaan kita pada Tuhan tidak 100% ya ikut ke sana. Nah, kebetulan ya kadang ya sembuh. Nah, ini hati-hati. Kenapa? Karena yang selain Tuhan itu siapa toh? Ya biasanya yang diberi kekuasaan itu siapa? Ya fungsinya makhluk halus itu jin apa jin ya kalau orang Jawa jin, kalau orang bahasanya jin, setan atau mungkin apalah. Ya. Itu memang ada kekuasaan, diberi kekuasaan Tuhan bisa melihat kondisi manusia. Nah, jadi enak. Jadi setan itu enak banget ya kalau ada manusia yang mulai kepercayaannya goyah, goncang gitu, wah mesti cari-cari kesempatan. Nah, ini hati-hati. Ya, kalau orang-orang sudah tua, kalau anak-anak pelajar mungkin gitu. Wah, besok testing ya atau besok ada apalah, seleksi apa itu ya. Mau seleksi apa biar bisa gitu ya. Nah, kita kadang melakukan hal-hal yang tidak apa ya, tidak fair. Tidak fair itu tidak berjuang semaksimal mungkin dan pasrah pada Tuhan. Jadi usaha memang lahiriah, kita pasrah pada Tuhan. Tetapi kadang itu tadi minta bantuan-bantuan hal-hal yang gaib, ya, kedukun lah atau apalah diberi haji jimat atau rapal atau apa. Nah ini hati-hati. Ya. Kadang kalau kita nggak sadar, ya masuk ke sana. Apakah paliwara satu cuma itu? Ya tidak. Jadi yang dimaksud tidak menyembah itu kok mungkin di rumah kita itu ada nunda. Misalnya contoh kalau ini orang-orang tua gitu ya, yang sudah agak tua. Misalnya mau punya kerja, ya. Oh ini bagusnya harinya ini karena hari ini wetone siapa ya digadoke wetone siapa, misalnya apa Selosopon apa Jumat Kliwon ini nah. Hal-hal gitu. Jadi kalau kita masih mempercayai hal-hal yang sifatnya kayak kalau orang Jawa itu gugon tuhon ya, hal-hal yang sifatnya itu ada perhitungan-perhitungan tertentu, ya itu berarti sudah mulai melenceng kepercayaannya. Jadi itu yang termasuk menyembah kepada selain Allah, selain Tuhan, selain Allah. Itu biasanya orang tua. Kalau anak-anak ya enggak sih, kalau anak-anak enggak mungkin ya. Kalau mau kan ya kalau kita anak-anak tadi masih ada kadang-kadang. Ya, jadi ini khususnya yang orang-orang tua. Yang ada masalah keluarga biasanya ya.
ada terjadi sesuatu, misalnya tadi kesehatannya menurun, kemudian ekonominya menurun, usahanya menurun, nah ini hati-hati. Ya, kalau anak-anak sekolah biasanya kalau nilainya nurun, lah dulu ranking 1 atau 10 besar, sekarang kok keluar malah mungkin ranking hampir ke terakhir, ada usaha-usaha lain, ini jangan. Ya. Jadi sekali lagi, jangan menyembah kepada selain Allah itu artinya kiblat kita, keyakinan kita, kepercayaan pada Tuhan itu mulai bergeser, ini hati-hati. Percaya kepada apa aja, ini, dan ini. Dan nah, apalagi contohnya? Nah, ini apa toh? Adik-adik, ini perbintangan ya. Wah, bintangnya apa? Kalau saya itu kalau dihitung bintangnya zodiaknya ya Aries kalau saya itu, karena di bulan Maret ya. Nah, kadang ada ya istilahnya, oh ini kalau Aries itu karakternya wataknya gini. Terus ada apa lagi? Oh Capricorn apa. Nah, kadang-kadang kita masih percaya itu. Ya. Misalnya contoh, kita ada kejadian apa gitu ya di seharian ya, terus digatuk-gatuk, oh ya bener nih, kalau bintangnya ini itu pada bulan ini mesti ada kejadian ini. Misalnya apalagi ya, jadi masih apa ya, mempertimbangkan hal-hal yang di luar kekuasaan Tuhan. Ya, gatuk-gatuk ke. Ya, ini kalau kita punya, ini kan hitungan. Kalau ini biasanya ada kartu-kartu gini ya kan, kadang ada ya. Coba diambil kartunya, dibuka, oh gambar ini artinya apa? Oh mungkin nanti ke depan ada kejadian gini. Apalagi model sekarang, kalau sekarang itu sudah pakai aplikasi. Ya, saya punya temen itu bisa bedek itu. Pakai aplikasi, jadi sekarang modern. Jadi kalau dulu, ya kalau dukun zaman dulu mungkin pakai dupo ya, pakai apa ya, ya ratus Jawa kalau mungkin apalah gitu ya, istilah saya pakai bunga ya, kembang, kalau kembang setaman apa kembang telon gitu ya, itu untuk sarana. Tapi sekarang enggak, modern kok, dukun sekarang bawanya HP. Ya, sekarang HP. Nah, jadi lebih memorinya lebih gampang. Kalau dulu dukun dulu itu agak sulit, yang ingat-ingat itu sulit, yang apa kayak gini ya. Apalagi kalau dukun Jawa dulu ya. Oh Rebo Kliwon ini, Rebo itu berapa, Kliwon berapa, dan seterusnya dihitung-hitung ya. Oh mungkin kalau jodohnya ini, harinya ini ya. Kalau sekarang gampang. Dukun sekarang lebih enak ya, karena ada HP, jadi nggak usah ngapa lagi, apa sendiri, udah tinggal buka aja. Dan ada aplikasinya kalau sekarang. Saya 2 hari kemarin ada temen itu, ya coba-coba tanya, ya dia buka, oh kue mesti gini ya. Wah sekarang pakai aplikasi gini ya, modern. Ya jadi dukun sekarang dukun modern. Ya tadi nggak usah pakai, sekarang mungkin gayanya ya nggak kayak dulu. Kalau dulu kelihatan dukun, mesti ya gondrong-gondrong, wah pakai ikat, pakai baunya aja ruangannya, ya mesti ada macam-macam ya. Kemudian, nah tapi kalau sekarang aksesorisnya dukun itu udah modern. Ya mungkin nggak tahu kalau itu dukun ya, karena modern ya. Ini kalau dilihat dari tangannya aja, lihat coba. Ini kan beda dengan yang tadi ya. Kalau ini ya, ini kan ketok dukune ya kalau yang pertama. Nah ini kan kelihatan sekali kalau dia dukun gitu ya, bawa gini-gini, bawa. Tapi sekarang yang dukun yang modern udah nggak kelihatan. Nah, ini hati-hati. Jadi kalau kita nanti dibedek-bedek atau kalau dibedek atau diramal ya, nah ini hati-hati. Ya kalau orang mau ngeramal ya terserah, tapi kita jangan percaya. Tapi kadang ramalannya bener loh. Hati-hati loh ya. Nah kalau bener tuh kadang-kadang menggoyahkan kita. Ya. Jadi keyakinan kita, oh ternyata bener tuh ramalannya Mbah itu atau siapa itu kok bener. Nah ini hati-hati. Saya sampaikan tadi, setan atau jin itu diberi kekuasaan oleh Tuhan bisa melihat apa ya, rantaman-rantaman itu, kehidupan orang itu. Alurnya mau kemana. Habis ini dia dapat rezeki, habis ini dia dapat celaka itu tahu. Nah ini memang diberi kuasa gitu ya, setan. Jadi kita kalau nggak hati-hati, jadi setan itu penak ya, janin misalnya, oh kamu nanti 2 hari lagi mesti dapat uang. Karena dia sudah tahu rantaman. Karena kita tidak percaya pada Tuhan, ya percaya pada orang dukun atau, oh ya bener ya, wah menjadi bagian dari mereka. Nah ini hati-hati sekali, hati-hati sekali. Ya, jadi ini. Nah, wah ini apa ini? Loh apa hubungannya, kok jangan sombong kan gitu ya.
Mosok kesombongan itu termasuk larangan Tuhan? Iya. Sombong itu apa toh? Tinggi hati. Ya, tinggi hati. Merasa lebih dari orang lain. Nah, ini karakter sifat inilah yang menunjukkan bahwa kita itu tidak percaya pada Tuhan 100%. Ya. Jadi sombong. Makanya hati-hati loh ya kita. Karena kalau kesombongan itu nanti arahnya mempermudah kita dekat dengan ya anu itu para yang anu itu apa istilahnya setan kan itu. Setan itu kan karena kesombongannya. Ya, karena kesombongannya ya karena karakter setan kan itu ya, dia mesti merasa lebih dan seterusnya. Nah, kalau kita punya karakter itu mempermudah ke sana dan itu salah satu indikasi kita itu tidak percaya pada Tuhan. Kalau di ajaran ini ya, di ajaran Sangku Jati, sombong itu akunya tinggi, akunya besar kan gitu ya. Menyepelekan orang lain, ya, sombong. Ya, menganggap dirinya lebih. Nah ini, makanya kita ambil contoh ya dukun-dukun tadi. Ya, dukun itu hanya perantara, tapi mereka merasa sombong, nggak mungkin dukun, wah kulon itu mboten sakit, saya itu nggak bisa apa-apa, nggak mungkin diparani orang. Tapi dia merasa, oh saya bisa gini, saya bisa anu ini, nah ini, dia sombong. Nah gitu. Jadi hati-hati, jadi sombong itu kalau di karakter manusia nanti menjadi akunya, rasanya itu lebih dari yang lain. Nah ini ya, ini menjadi catatan kita. Nah, nanti saya tambahkan dulu ini. Nah ini, yang jelas ini, nah, nanti masih banyak hal-hal ya. Nah, jadi intinya jangan menyembah kepada selain Allah, itu jangan menyembah kepada yang bukan semestinya disembah. Dan jangan mempertuhan yang bukan semestinya dipertuhan. Siapa yang bukan semestinya disembah atau dipertuhan? Satu tadi, para dewata itu ya dewa atau jin, setan, iblis gitu ya, dan seterusnya. Ya, kemudian dua, para manusia yang masuk golongan itu yang telah bersifat halus. Artinya apa? Mungkin orang-orang yang sudah meninggal, kadang ya, itu kan masih kalau dia dulu, ya waktu hidupnya di dunia, itu banyak juga berhubungan dengan itu kan kalau mati juga menjadi istilahnya orang Jawa itu bandanganing setan itu ya. Jadi dia itu orang-orang yang mungkin sudah tidak ada, misalnya ada apalah kalau di sini kayak apa ya petilasan-petilasan kan itu ya, makam-makam para yang dianggap dulunya itu sekti ya atau mungkin dulu apa itu hati-hati. Ya, ya ini hati-hati. Kadang-kadang hampir banyak lah sekarang itu kalau nggak hati-hati banyak. Oh ya kita mau apa ya mau punya acara apa yuk kita yuk sowan dulu ke mbah sana yang sudah sido gitu ya yang sudah meninggal. Mbah itu dulu kan orangnya baik mungkin gitu ya terkenal apa sesuatu yang lebih kan itu. Nah ini menjadi kadang-kadang kita ke sana ya minta berkah gitu ya kalau ke makam itu minta berkah. Ya, hati-hati itu juga termasuk mulai ini larangan Tuhan. Terus tiga barang yang kasat mata, ya, batu, kuburan, keris. Lah apa kita tidak boleh punya keris? Boleh, boleh saja. Ya. Keris itu boleh. Kalau untuk hiasan boleh, hiasan dinding, hiasan ruangan, biar bagus, boleh. Apa kita tidak boleh ke kuburan? Ya boleh, malah harus. Kalau kita punya leluhur di sana, kita doakan, ya kita mintakan kepada Tuhan, kalau mungkin belum bisa kembali Tuhan kita ke sana gitu. Jadi ini tidak dilarang ya, artinya tidak dilarang ke kuburan, tetapi yang dilarang adalah meminta berkah. Ya, meminta berkah dari orang-orang yang sudah meninggal. Nah, ini. Ya, jadi apalagi punya batu ya. Batu itu artinya misalnya apa ya kayak sekarang kan banyak ya. Kalau orang Jawa cekelan itu ya. Haji-haji gitu ya, itu tidak diperbolehkan. Ya, jadi kalau wah misalnya punya, wah saya lupa nggak tak bawa tuh terus bingung di jalan, nggak tak pulang lagi. Ya, ini contoh-contoh. Ya. Terus yang keempat tadi ramalan.
Ya, bayangan cipta, mimpi, perbintangan, sio, kalau zaman nogo dino, hari baik, hari buruk ya, takhayul dan ini jangan pernah. Jangan pernah sekalipun mempercayai itu. Karena itu nanti kalau nggak hati-hati mengakibatkan kita jauh ya dari Tuhan. Ya. Jadi hati-hati sekali. Kadang kalau kita nggak hati-hati, kita tergelincir di situ, nah tidak selamat hidup kita. Karena ini hati-hati, yang nomor 1 nih. 5, nah tadi diri sendiri ya ego, merasa paling benar, paling hebat, paling pintar, paling ini juga hati-hati. Yang tadi saya katakan sombong tadi, ego, sombong, ego. Wah ini rasanya enggak bisa ini kan itu. Ini enggak gara-gara saya enggak bisa, misalnya apalah gitu ya. Kalau anak pelajar misalnya ada soal yang sulit, dia bisa ngerjakan. Memang pinter, kadang orang itu memang pinter, tapi kalau nggak hati-hati kepintaran ini merusak, ya, merusak jiwa. Wah ini yang bisa cuma saya nih, satu kelas ini nggak ada yang bisa. Ini udah ego. Ya, kalau ego berarti hati-hati. Orang yang egonya tinggi itu gampang sekali terpengaruh oleh setan gitu aja lah. Ya karena ego itu salah satu sifat atau karakter setan itu ego, merasa paling benar, paling hebat kan itu ya, paling pinter gitu. Nah ini hati-hati. Jadi walaupun kita sudah pinter diberi anugerah Tuhan pintaran ya dan seterusnya, ini tapi hati-hati. Nah, nih melanggar paliwara 1, ya yang kita ini semua ini dilanggar ya, adalah dosa besar. Oleh karena kesadaran, kepercayaan dan ketaatannya kepada Tuhan sudah rusak. Hati-hati ya, adik-adik semuanya dan kita semuanya aja. Kadangkala tidak terasa. Tidak terasa. Ini halus sekali, ini halus sekali. Ya contohnya kalau tadi saya sampaikan ke adik-adik itu apa? Kalau di anak-anak muda itu biasanya yang nomor 5, itu paling rawan. Ya, apalagi apa aja lah, kita aja, kita merasa paling pinter tadi ya, atau kalau secara fisik, wah saya itu paling cantik, wah saya itu paling ganteng, kalau sak kampungnya saya paling, nah, saya itu paling ini ya, pokoknya itu, ini hati-hati. Kalau yang ke atas-atas itu sedikit-sedikit mungkin untuk adik-adik ya nggak begitu ya, kan nggak mungkin adik-adik punya apa ya jimat-jimat itu nggak mungkin ya, kebangetan kalau zaman sekarang kok masih itu ya. Tapi mungkin yang keempat ini ya, kadang-kadang perbintangan yesio, apa perbintangan apa, bintangnya apa, ini digaduk-gaduk, oh iya kadang ada kan banyak sekali ya. Ya nomor 1 dan 2 ini biasanya orang-orang yang sudah menengah ke atas usianya. Ya karena banyak sekali diuji oleh Tuhan tentang apa-apa tadi ya kesehatan, ya ekonomi, ya usaha, mungkin agak goyah, hati-hati. Ya, ini adalah paliwara yang pertama, larangan Tuhan yang pertama. Ini termasuk dikategorikan jangan menyembah kepada selain Allah. Ya. Kadang orang-orang yang di sini juga dalam tanda kutip ibadahnya kelihatan bagus. Dia juga kalau Islam ya sholatnya bagus, dia kalau Nasrani ya ke gerejanya bagus, ya rajin, kelihatan rajin itu ya sopan, ya gitu. Tapi ternyata masih mempercayai hal-hal yang kayak gini. Ya ini kan sulit ya, karena ini halus sekali nih. Ini halus sekali. Jadi ini salah satu hal yang harus diperhatikan. Ini halus sekali, halus sekali. Yang nomor 5 itu juga halus sekali. Merasa lebih itu halus sekali, enggak terasa. Kita tuh ada enggak terasa. Merasa lebih dari yang lain. Nah ini ya, ini tolong ya adik-adik atau kita semuanya saja, ini hati-hati. Apakah kadang kita masih ngelanggar ini? Ya kadang masih, kadang-kadang. Ya kadang-kadang. Ya pas mimpi apa gitu ya, wah digaduk-gaduk ya, kemudian merasa. Nah ini ya, ini yang pertama, larangan Tuhan yang pertama. Ya, terus masuk larangan Tuhan yang kedua, kan tadi ada 5, ini 1. Sekarang yang kedua, nah, coba. Wah, kedua nih, wah ini seneng ya kalau lihat ini ya, cantik-cantik, cakep-cakep.
Kalau ini sekarang ada ya di sinetron, ada ya kelihatan di TV, saya kelihatan kemarin lihat ini. Ya, saya dapat gambarnya baru kemarin ini, saya lihat-lihat ada. Katanya ini disenengi. Anak-anak sekarang senengnya nih ada sinetron namanya Ikatan Cinta. Nah itu ya. Yang salah yang mana? Kan kelihatan ini kan enggak salah tadi, mosok jadi artis kok enggak boleh. Boleh enggak masalah. Wajahnya cantik dan ganteng mosok enggak boleh. Oh boleh, wajib itu harus. Ya, apalagi anak sekarang harus menjaga penampilan. Ya. Tetapi yang enggak boleh apanya? Nah, apa toh sebenarnya larangan Tuhan yang kedua? Nih. Disabdakan nomor 2, larangan adalah berhati-hati dalam bab syahwat. Ya. Syahwat itu apa toh? Nah ini setiap manusia itu pasti diberi syahwat. Syahwat itu kalau bahasanya dia kan libido. Rangsangan dalam diri kita. Ya. Kalau kita laki-laki, ya laki-laki, itu kalau lihat cewek kan ada rasa sesuatu gitu ya, suka atau sayang atau sengsem atau dan seterusnya. Begitu juga yang cewek, wah lihat cowok-cowok ganteng kan ada rasa nih, syahwatnya keluar. Artinya libidonya keluar. Ya rasa sukanya keluar. Ya, kalau pertama ya paling ya lihat-lihat aja, senyum-senyum aja ya, terus dipikir ya. Biasa tuh kalau cewek ketemu cowok atau sama aja lah sekarang tuh nggak pandang cowok yang suka duluan, kadang cewek juga yang ngejar-ngejar cowok ya ada ya. Apalagi anak-anak sekarang tuh anak milenial itu kadang sudah ada batasan. Pokoknya suka langsung aja gitu nembak. Jadi yang nembak itu bukan harus yang cowok, kadang yang cewek aja. Sekarang kan kendala-kendala. Nah ini hati-hati. Loh apa tidak suka atau apa salah atau apa berdosa atau kalau kita suka sama orang? Ya tidak. Yang dosa itu yang mana? Nah, yang dosa itu biasanya yang berlebihan sehingga melanggar aturan atau norma-norma kehidupan yang berlaku. Ya, norma keagamaan, norma kemasyarakatan, ya kesusilaan. Nah, ini kadang itu yang dilarang. Makanya di sini istilahnya berhati-hati sebenarnya enggak bukan dilarang. Oh, saya tuh suka apa? Mas Hana itu cakep, baik hati, kemudian pinter ya boleh-boleh aja. Enggak apa-apa. Selama itu dalam batas-batas tertentu enggak masalah. Ya, makanya di sini judulnya bukan dilarang, berhati-hati. Ya, kalau ada temen jangan terus wah ini nanti kalau lihat temen cewek gini-gini enggak. Ini makanya kita dilatih. Kita harus tahu dulu rambu-rambunya. Nah, nih. Saya bacakan ya ini kalau di sabdanya seperti ini misalnya atau kita kasih ringkasannya begini ringkas sabda. 2, berhati-hati dalam bab syahwat. Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan dengan kewajiban sejati yaitu kemarin kan pernah loh di hakikat hidup kemarin ya. Menjadi lantaran karsa atau kehendak Tuhan. Laki-laki menjadi perantara Tuhan untuk menurunkan roh suci. Dan perempuan menerima ya roh ya menjadi wadah turunnya roh. Ya. Jadi ini sudah menjadi kodrat, istilah kodrat itu. Makanya laki-laki kalau suka perempuan ya sudah memang itu pasnya itu pasangannya deh. Laki-laki ke perempuan, laki-laki itu wajar, itu tidak apa-apa, memang wajar. Hanya ini hati-hatinya gini ya. Yang kedua itu ya, titik yang kedua nih, yang kedua ya. Tanda nih ya. Oleh karena itu, janganlah mempermainkan kewajiban itu. Hanya karena menuruti kesenangan syahwat saja. Ya, syahwat tadi, wah saya suka sama lu, wah tak pejar, tak hati-hati ya. Tetapi hendaknya dilakukan dengan menetapi kewajiban sesuai dengan peraturan suami istri. Kalau ini yang sudah suami istri, yang sah. Dan tata susila serta permohonan suci agar laras dengan karsa Tuhan. Sehingga dapat menurunkan keturunan yang tidak mengecewakan keluarga, bangsa, dan negara. Cara mengendalikan syahwat adalah dengan mengekang hawa nafsu. Nah, yang nomor 2 ini masih ada aturan bagi orang yang dalam tanda kutip ya
sudah berkeluarga. Ya, suami dan istri. Ya, suami ini kan mestinya ya boleh ton ya, suka harus wajib, cinta itu wajib. Ya. Tapi kadang ada permasalahan juga. Ya, sudah punya suami, sudah punya istri, masih suka dengan orang lain kan itu. Nah, sekarang kan banyak kan istilahnya apa istilah-istilah itu ya. Punya kalau bahasa sekarang selingkuhan kan gitu ya. Nah, ini bukan masalah itu aja. Kalau itu jelas melanggar kelihatan ya, merusak rumah tangga orang lain jelas. Tapi di sini dalam melaksanakan itu kewajiban itu. Ya. Itu saja bagi seorang atau sebuah keluarga, itu aja tetap dilarang. Ya, jadi ini khususnya untuk orang-orang yang sudah dewasa atau berkeluarga, hati-hati. Walaupun kita sudah suami istri, tetapi kalau tugas kita masing-masing itu kita laksanakan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya termasuk melanggar. Walaupun sudah suami istri, apalagi belum. Nah, gitu. Nah, permasalahan remaja sekarang apa? Nah, kalau gini mesti kan, kalau bahasa sekarang free sex atau seks bebas. Wah, sekarang luar biasa, ngeri. Yang ngeri sekali. Ya. Nah, misalnya nih saya kasih contoh. Nah, ini anak-anak SMA. Padahal sekarang SMP aja udah banyak nih. Ya. Apa? Pergaulan bebas. Ya, hati-hati. Akibatnya apa? Yang jelas-jelas itu ada kan kehamilan tadi, yang cewek ini hamil nih. Nah, ini karena apa tadi? Tidak bisa mengendalikan syahwat. Ini hati-hati ya, adik-adik semuanya khususnya. Jadi kalau untuk orang tua yang tadi, lawang yang kita sudah sah aja mungkin masih banyak yang melanggar, apalagi yang belum, artinya masih anak-anak, sudah melakukan hal-hal yang tidak benar. Sudah merusak norma-norma kemanusiaan ya, aturan pemerintah, aturan kemasyarakatan juga melanggar aturan Tuhan. Nah ini, wah ini sudah, ibaratnya kalau sudah seperti ini ya sudah, pelanggaran yang luar biasa nih, dosanya luar biasa. Ya. Apakah ada ini? Ada dan banyak. Kenapa saya katakan ada dan banyak? Ya banyak apa ya, pengalaman. Saya tuh mengalami apa menangani anak-anak gini ini banyak ya, adik-adik semuanya. Ya, banyak. Saya kan guru. Berhubungan dengan ini ya, adik-adik kayak gini nih ya. Anak-anak ada. Jadi anak di desa itu apa ada kan banyak ya. Kita ratusan tuh ya. Ratusan orang karakternya macam-macam itu sebenarnya bisa dilihat dari keseharian udah kelihatan anak ini tidak beres, karakternya udah menunjukkan hal-hal yang negatif. Nah ini perlu sekali, ya perlu sekali diwaspadai, ya. Jadi adik-adik nanti hati-hati ya, ini pergaulan bebas jangan sampai terjadi, ya. Tadi saya sampaikan, nah ini kan saya suka kok, nah awalnya ya gitu dulu. Suka lihat-lihat dulu mungkin ya ketemu sekali ya mungkin bukan hanya ketemu tidak ketemu langsung kadang aja hanya lewat WA. Nah hati-hati adik-adik ya, sekarang kan banyak penipuan lewat sekarang status tuh ya gambar-gambar DP itu ya itu wah kelihatannya ganteng-ganteng cantik-cantik ya begitu kita kopdar ketemu kita kejebak itu ya hati-hati sekali. Ya. Jadi mohon benar-benar diperhatikan ini larangan Tuhan. Ya, apalagi sudah melakukan hal-hal yang di luar batas. Ya, kenapa ini saya sampaikan? Karena adik-adik ini menginjak ke pemuda, sudah remaja. Remaja ya sudah kalau Islam akil balik gitu ya. Jadi sudah hati-hati ya, bisa terjadi kepada siapa saja. Ya. Kenapa nih saya tekankan, saya itu selalu kalau ada setiap saat ada materi. Ya kalau dulu kan ada MOS, awal dulu MOS, karena kan MPLS ya, masa pengenalan lingkungan sekolah. Itu salah satu materi adalah pergaulan remaja. Ya, saya tidak mau nanti kejadian ini terjadi selama di sekolah saya kan begitu. Padahal ini harusnya tidak boleh terjadi oleh siapapun ya, dimanapun ya. Kalau ada pelanggaran ini bukan hanya masalah kemanusiaan ya pasti malu ya dengan tetangga, dengan teman apalagi apa keluarga malu.
tetapi juga melanggar larangan Tuhan. Ya, jadi ini hati-hati sekali. Sekali lagi saya tekankan di sini, tapi adik-adik perlu pemahaman. Ya, nah disinilah kenapa Tuhan memberikan sabda tertentu ya, berhati-hati. Ya karena kalau nggak hati-hati kita gampang tergelincir kan gitu. Saat ini kan hujan ini, baru aja hujan ya di Solo. Ini kalau kita naik motor, itu kalau kita enggak hati-hati ya tergelincir. Kalau nggak hujan sih nggak apa-apa, karena ini hujan, nah ini hati-hati. Ini juga peringatan, ini loh yang biasanya menjerumuskan orang. Nah, ini berlaku untuk siapa saja, jadi bukan hanya untuk adik-adik saja, tapi orang tua pun banyak tergelincir di sini. Ya, makanya ini hati-hati. Ya, ini larangan Tuhan yang kedua ya, coba saya kasih tambahan lagi. Nah, akhirnya kan gini, kemana? Ke KUA ya sudah. KUA itu apa toh? Kantor Urusan Agama, biasanya itu apa? Ya untuk meresmikan ya istilahnya ijab gitu. Nah, sudah. Ini sudah, kalau udah gini, kalau pelajar ya harus keluar. Ya, harus keluar dari sekolah. Ya, itu tidak boleh. Tidak boleh kalau aturan di pendidikan kalau orang anak yang sudah hamil apalagi sudah menikah tidak diizinkan untuk sekolah di tingkat sekolah menengah loh ya. Kalau kuliah terserah itu sudah dianggap dewasa. Kalau ini tidak boleh. Ini kan gambarnya SMA. Wong SMP aja ada kok ya. Ya jadi adik-adik perlu perhatikan ya. Ini termasuk larangan Tuhan. Larangan Tuhan. Ya, jadi kalau kita sampai melakukan hal-hal yang di luar norma atau aturan ya sudah. Kalau ibaratnya ya, kalau saya itu menyampaikan pada anak-anak itu ya, kalau kamu sudah melanggar ini ibaratnya surga itu sudah tertutup itu, separuh itu sudah tutup dulu. Kamu tobat nanti tinggal separuh, jadi berat itulah. Apakah bisa diampuni? Ya bisa, tetapi berat. Kalau yang nomor satu tadi sudah sulit diampuni. Kalau pelanggaran yang pertama tadi, Paliworo 1 jangan menjauh. Ini kalau sudah masuk ke situ, ya sudah, hati-hati sekali, berat. Walaupun semuanya juga tergantung kondisi ya berat ringannya. Tetapi semua pelanggaran pasti ada konsekuensinya. Ya, jadi ini yang perlu ya diketahui. Jadi adik-adik hati-hati loh ya. Kenapa saya selalu mengulang dan mengulang? Karena ini pasti terjadi dan selalu terjadi. Taunya dari mana tahu? Ya kita lihat di televisi aja sudah. Yang paling gampang di televisi itu setiap hari pasti ada pelanggaran ini. Pelanggaran paliwara kedua. Baik itu yang di tingkat anak-anak ya, pelajar, SD aja sudah ada sekarang ya, SD, SMP, SMA. Apalagi yang sudah berumah tangga, pasti banyak, setiap hari pasti ada ya. Terjadi hal-hal yang dalam tanda kutip termasuk golongannya adalah pelanggaran paliwara kedua ini. Istilahnya apa tahu? Melampiaskan nafsu itulah, ini intinya gitu. Nafsu syahwat. Itu, pelampiasan itu, nah ini berarti melanggar. Ya berarti itu pelanggaran. Salam. Ya, jadi itu yang perlu diperhatikan. Ya. Nah, ini tadi paliwara yang keberapa? Kedua. Ya, paham ya? Paliwara 1 tadi jangan menyembah kepada selain Allah, yang kedua dihati-hati bab syahwat. Bu, kapan, Bu? Nah, yang ketiga, nah nih, wah apa nih kira-kira apa nih gambarnya nih? Ya, adik-adik mesti tahu nih. Yang atas itu kan narkoba, gambarnya udah kelihatan. Katakan tidak untuk narkoba. Ini juga sama adik-adik. Ya, ini juga sama. Sama apa? Sama bahayanya, kejadiannya juga sama banyaknya. Ya. Jadi saat ini kalau saya lihat di data ya, BNN ya, Badan Narkotika ya Nasional itu anak yang terkena ya narkotika atau narkoba itu sekitar 3,6 juta. Wah, kan ngeri itu ya. Jadi kena korban ini. Dan ini sampai hari ini anak-anak usia sekolah loh ya, itu masih banyak ya.
setiap hari ada korban sebanyak 50 orang per hari yang mati karena narkoba. Ini hati-hati sekali, adik-adik. Ya, ya walaupun narkoba itu kalau pelajar ya nggak begitu banyak, tetap banyak. Walaupun banyak kalangan artis ya biasanya. Kan ini biasanya narkoba ini kan obat penenang atau obat gimana biar pede, biar dia. Memang itu banyak juga yang kalangan-kalangan apalah. Ini semua kalangan tersentuh ini. Yang banyak adalah di pelajar. Ya. Hati-hati ya, hati-hati ya. Ini pelanggaran ini adalah pelanggaran yang ketiga. Ya, tadi kalau kedua tadi kalau di anak muda ya, itu adalah pergaulan bebas. Kalau dikategorikan gitu ya, pergaulan bebas. Kalau yang di ini adalah narkoba. Ini juga menjadi materi biasanya kalau ada pertama ya masuk ke sebuah pendidikan masih ini. Apa kategorinya nih? Kalau disabdakan, jangan makan atau menggunakan makanan yang memudahkan rusaknya badan jasmani. Ini perlu dicermati dulu. Ya, jadi ini. Jadi jelas kalau ini ya narkoba. Ini jelas merusak sekali, merusak raga. Apalagi jiwanya juga sampai mati juga nih ya. Kan banyak sampai stres dan seterusnya. Nah, kira-kira selain ini apa, Adik-adik? Yang biasa melanggar ini, yang kira-kira kategorinya merusak badan jasmani. Nih, wah. Apa? Minum-minuman keras. Ya. Jadi tergantung kondisinya seberapa jauh. Ya, selama itu merusak, itu berarti sudah melanggar. Lah kok mbah kok itu kok masih minum? Ya kondisinya kayak apa dulu? Lambahnya itu di mana tinggalnya? Kalau di Eropa yang hawanya dingin atau musim dingin ya mungkin alkohol itu untuk penghangat tubuh. Itu ya enggak apa-apa. Kan enggak ngerusak, justru menyehatkan. Kan begitu ya. Jadi adik-adik tolong diperhatikan. Tetapi kalau kita di Indonesia yang hawanya panasnya kayak gini ya, kondisi kayak gini kok masih minum sehingga memabukkan. Nah, kan jadi mabuk, merusak. Nah, jadi hati-hati. Ya, kalau di Indonesia sudah ada aturannya ya, alkoholnya paling berapa? 5% ya. Aturannya yang bisa dimasukkan dalam sebuah minuman. Kalau lebih dari itu termasuk yang pelanggaran. Ya. Dan akhirnya kalau nggak hati-hati ya sama, kita akan sia-sia hidup ini. Ya, sia-sia. Jadi pelanggaran yang ketiga atau paliwara ketiga ini adalah memakan, menggunakan apa aja lah makanan atau minuman ya, di situ kan makanan itu sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita yang memudahkan, membuat mudah rusak. Ya, memudahkan rusak, apalagi memang benar-benar merusak ya sudah tambah. Yang memudahkan rusak aja kita termasuk paliwara kok ya. Ya hati-hati. Apalagi memabukkan kayak gini nih. Ini pemabukan. Ya. Jenisnya apa aja ya semuanya aja. Semuanya aja. Ya, jadi kalau kita nggak hati-hati, kadang-kadang kita menganggap ringan. Oh enggak, saya nggak mabuk kok. Ini hanya penghangat tubuh misalnya gitu awalnya. Ya, hangat. Apalagi sekarang pelajar itu banyak ya. Wah, banyak apalagi yang anak-anak yang putus sekolah atau mungkin ya, apalagi saat ini ya pembelajaran PJJ ini wah sangat beresiko nih. Ya, karena tidak ada yang ngawasi. Ya ini dari kami dari dunia pendidikan sangat prihatin nih kalau nggak bisa segera tatap muka, anak-anak itu di rumah nggak ada yang mantau. Ya, apalagi sekarang banyak gerombol-gerombol kondisi kayak gini nih ya, mabuk-mabukan oplosan, apalagi cari sensasi itu ya. Kalau orang anak-anak muda kan cari sensasi, waduh minum kayak gini dok, wah masih kuat saya, tak tambah ya pak, tak tambah baygon kan begitu ya. Kok masih kuat, saya segini masih kuat. Tak tambah apa, tambah apa. Biasanya kan apa tuh, autan kan itu ya kalau saya dengar-dengar ya. Itu. Kan sudah nggak masuk akal. Campuran-campurannya sudah, ya karena ini, karena kepengaruh tadi, sombong aku. Wah aku kalau gini aja masih kuat bisa. Ya paling akhirnya ya mati sudah. Ya mati sudah jelas kalau orang yang mati dalam keadaan pelanggaran ini ya, kalau bisa dikategorikan yang tidak sempurna ya. Berarti kalau tidak sempurna ya matinya kalau dikategorikan ya masuk neraka kan begitu aja lah.
gampangannya kan. Ya, makanya hati-hati. Hati-hati sekali. Di sini dalam kita mengelola kehidupan kita. Apakah hal yang memabukkan ini seperti sekarang coba saya tanya kalau gini ya. Ini definisinya. Yang ketiga, larangan ketiga, jangan makan atau menggunakan makanan yang memudahkan rusaknya badan jasmani. Jangan menggunakan ya daya dunia besar, ya tumbuh-tumbuhan misalnya. Jadi kan ada candu-candu, kalau sekarang narkotika itu kan banyak dari pepohonan ya, daun-daunan. Yang mengandung racun, narkoba, minuman keras, dan dapat merusak badan wadak raga dan budi pekerti. Ya, mentalnya otomatis kalau sudah ini kecanduan, mentalnya rusak. Contohnya apa? Ya kalau dia terbiasa minum minuman keras, kalau nggak punya uang, ya akhirnya apa? Ya nyopet, ya nyuri, ya ngerampok, ya macam-macam. Ya tadi kan efeknya ke situ. Jadi budi pekertinya juga ikut rusak. Ya. Sebab hal ini mengakibatkan manusia lupa melaksanakan hasta sila. Kecuali, kecuali terpaksa untuk obat. Berarti boleh kalau untuk obat. Contohnya apa? Ya kalau kita obat bius, ya kalau kita mau atau orang mau operasi, kan kalau tidak dibius ya kasihan dong, masih seger bugar dibius, sakitnya luar biasa, makanya dikasih obat penenang. Itu juga termasuk golongan ya narkotika, istilahnya obat-obat untuk penghilang rasa sakit. Makanya hal itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tak tanggung jawab. Wah, kan hidup ini terasa sehat terus ya, terasa seger terus, kasih itu. Banyak sekali ya sekarang ya. Sabu-sabu lah macamnya banyak sekali. Jenis-jenis apalah, jenis narkotika itu banyak sekali. Hal inilah yang perlu dipahami. Ya. Jadi tinggal dosisnya kayak apa? Sesuatu kalau berlebihan yang merusak, ini yang tidak boleh kan yang merusak. Kan? Kalau nggak rusak kan tidak apa-apa. Kalau nggak rusak kan tidak apa-apa. Tetapi kalau mulai merusak berarti itu sudah pelanggaran. Ya. Kalau sudah rusak berarti pelanggaran. Yang termasuk larangan ketiga adalah segala kegemaran atau kesenangan yang mengakibatkan ketagihan. Ya, katakan judi dan semua benar yang menyebabkan lupa pada Tuhan. Ya contohnya apa adik-adik? Yang adik-adik sukanya apa? Main game termasuk melanggar enggak? Iya. Kalau adik-adik main game, lupa makan, lupa tidur, lupa belajar, badannya sakit, nah ini berarti sudah mulai merusak, melanggar larangan Tuhan. Itu kan tidak makan, iya, bukan tidak hanya makan. Makan itu apa yang kita lakukan, ya, yang mengakibatkan rusak. Kita ketagihan, kita masuk di dalamnya ini. Ya. Makanya hati-hati. Bisa main game masuk dosa, iya. Kalau sewajarnya nggak apa-apa, ya 1 jam untuk hiburan. Nah, istirahat, belajar untuk main yang lainnya, sosialisasi dengan teman, dengan siapa. Tapi kalau sehari-hari bangun tidur, belum makan, belum apa, langsung main game, sampai nanti malam makannya aja terlambat ya, sakit mah, sakit dan seterusnya, ini berarti ini sudah mulai merusak. Apapun, itu apapun juga. Kalau orang tua apa biasanya? Lah kalau keforsir, kerjaan lupa makan, ini juga sebenarnya nggak boleh. Jadi kalau sampai melakukan sesuatu yang mengakibatkan rusaknya raga, itu berarti mulai pelanggaran ketiga. Ya. Apalagi itu kegemarannya, apa ya, adik-adik kegemaran apa ya? Nih, saya kasih contoh gambar aja ya. Loh, ini kan makanan sehat semua kan ini. Ya, ini buah-buahan. Ini apa nih? Sate. Ini apa ya istilahnya, sebuah ya. Ini susu. Kira-kira ini termasuk, kalau kita makan ini termasuk pelanggaran enggak? Ayo adik-adik. Bisa dibuka ya kalau mic-nya ya kalau mau jawab. Kira-kira kalau kita makan itu termasuk melanggar enggak? Yo, ada yang bisa jawab mungkin adik-adik. Ya. Saya makan buah apa itu ya? Apel. Saya makan buah tomat. Saya makan buah apa yang kembang kul. Ya macam-macam ya buah-buahan ini. Seledri atau apa nih ya. Saya makan sate ayam atau sate kambing. Saya makan susu. Nah, ini memang makanan sehat. Sekali lagi, ini makanan sehat.
Tetapi, nah ini adik-adik, perhatikan ya. Tidak semua makanan sehat itu tepat untuk tubuh kita. Tidak mesti. Apalagi yang orang yang sudah tua. Ya. Ini makanan sehat. Contohnya saya aja lah. Ini makanan sehatnya bagi saya ada yang dalam tanda kutip, saya kalau makan dosa gitu ya, melanggar. Apa? Ini kembang kol, itu kalau saya makan ini, nanti berefek pada tubuh saya. Pasti itu. Rasanya nggak enak. Ada larangan. Ya, salah satu contoh aja. Ya. Contoh lagi apa? Ya tergantung. Ya. Saya itu kalau minum ini susu, itu nggak kuat perut saya. Loh, susu kan menyehatkan, iya, tapi tergantung kondisi. Saya itu kalau minum susu nggak kuat perut saya, jadi saya sakit pasti. Makanya bagi saya ini menjadi tidak boleh. Ya saya batasi kalau untuk campuran dikit-dikit nggak apa-apa lah, tapi kalau satu gelas ini udah nggak kuat terus kan. Nah, saya kurangi. Begitu juga misal, wah ini sebuah ini bagus ini sehat boleh. Kalau kita ya anak-anak muda boleh, tapi mau coba ini es buah ini ya diberikan pada yang kita yang usianya udah 90 coba. Ya besoknya pasti sakit kerokan mungkin, sakit apa. Padahal yang dimakan adalah dalam tanda kutip makanan sehat. Tetapi pada saat kondisi tertentu yang memungkinkan justru dia akan merusak. Ini tidak boleh. Ya. Jadi hati-hati adik-adik. Jadi apakah makanan yang tidak boleh yang dalam tanda kutip yang haram-haram itu ya, yang kira-kira diatur ya salah satunya itu. Tapi selain itu juga ada. Ini sate misalnya, sate kambing misalnya. Lah kalau saya itu darah tinggi, iya. Lah kok malah beli sate ini kan 1 porsi, 2 porsi karena saya lapar untuk misalnya buka puasa kan gitu ya. Padahal gitu ya, istilahnya gitu ya. Padahal kita sehari-hari sudah misalnya ini kejadian ekstrim gitu ya. Hati-hati. Kita udah berpuasa sehari bukone, nah adalah tinggal buka aja, buka puasa aja. Kita makanannya yang menjadi larangan kita. Ya sudah. Itu ya percuma. Ya, artinya ya kita tidak ada manfaatnya. Tidak paham. Jadi intinya gini ya, adik-adik semuanya ya, bahwa larangan Tuhan itu tidak menunjuk jenis makanannya, tetapi kebermanfaat bagi tubuh. Jadi makanan apapun, minuman apapun yang itu menjadikan rusaknya badan jasmani kasar utamanya ya, apalagi halus ya, itu ya berarti melanggar. Nah, istilahnya gitu ya. Tapi ini dosa, gampangannya itu. Wah, ini mesti dosa itu, gampangannya itu. Padahal dosa dan tidak itu artinya apa? Dosa itu kalau melanggar larangan Tuhan ya berarti dosa kan gitu ya, gampangannya. Ya. Jadi setiap orang berbeda, iya. Setiap orang berbeda-beda pantangannya. Ya, jadi sekarang kita sesuaikan dengan diri kita masing-masing. Makanya kita jaga kesehatan kita biar kita makan apapun juga tidak berpengaruh, itu malah bagus. Saya makan ini nggak apa-apa, ini malah saya tuh kalau saya tuh makan sate kambing itu jadi seger ya, teruskan aja makan sate kambing. Tapi kalau saya makan sate kambing kok badan saya menjadi nggak karu-karuan, ya jangan, kurangi gitu. Apa aja loh ya. Jadi jangan dianggap semuanya itu sehat. Ya sehat, memang dasarnya memang sehat. Tetapi pada kondisi tertentu dia akan merusak juga. Ya. Jadi ini pemahaman ya, adik-adik semua, bagi kita semua pemahaman kita harus kita betulkan. Jadi apapun, ya, walaupun makanan kelihatannya mengenakkan, seger gitu ya, nyenengke gitu ya. Nah ini, kalau ini apa tadi? Ini adalah kegemaran. Kegemaran, masuk kita adu ayam, adu jago itu dosa. Kan kita nggak langsung kena efeknya. Ya sebenarnya bukan itunya, bukan adu jagonya ya, tetapi kesenangan kita itu tadi. Nanti kalau adu jago, ya kalau secara fisik kita nggak rugi ya. Oh kita seneng, kalau malah seneng kalau adu jago, biasanya kan adu jago itu surak-surak seneng itu ya. Efeknya
Nanti wah daripada cuma adu jago ini kita pakai uang aja, ya fotoan kan gitu ya. Pakai uang. Nah kalau kita punya uang banyak sih nggak apa-apa. Nanti kalau lama-lama uang ini harusnya untuk makan, untuk kecukupan keluarga, untuk bayar sekolah, terus dipakai judi lah, ini jadi pelanggaran. Apalagi sekarang di pemerintah sudah untuk adu jago artinya apa? Dilarang. Padahal kalau di Bali itu adu jago itu udah tradisi di sana. Ya, kadang-kadang gini, kita harus tahu hakikatnya. Nah, adik-adik ya saya ajari atau saya kasih pemahaman tentang hakikat. Jadi kita itu kalau mempelajari sesuatu itu sampai makna sedalam-dalamnya. Apa atau sebenarnya kenapa kok dilarang Tuhan itu apanya kan begitu. Ya. Tadi narkotika kok kenapa kok dilarang malah Tuhan melarang, pemerintah melarang. Ya jelas karena itu jelas-jelas merusak kok. Ya. Itu yang secara umum. Tapi kalau sekarang kita semakin hari kan semakin dewasa, semakin paham. Loh saya kalau makan ini, contohnya saya minum kopi gitu. Ya nggak boleh kalau saya darah tinggi nggak boleh minum kopi. Loh itu malah di iklan-iklan TV itu kan kopi ya top nomor 1 enak seger itu bagus. Iya kadang kondisi. Tapi kalau kita memang itu tidak bagus untuk begini ya nggak usah. Nah, jadi kita tahu ya makna hakikatnya. Ini juga sabung ayam. Kemudian ini main roulette dia. Ini kita pernah diajak ke sini ya dulu ke Singapura itu ya. Dilihat apa diperlihatkan aja ini loh dunia mengasihkan, di dunia ini mengasihkan semua ini. Adu jago itu ya mengasihkan ya, senangnya luar biasa loh kalau lihat adu jago itu. Nah ini kadang membuat lupa, nah merusak karakter, budi pekertinya rusak. Apalagi udah ke sini, ini apa? Ini main ya ini juga nomor-nomor ya, ini main kartu domino. Ya, kalau mainnya aja sebenarnya nggak masalah sih, mainnya aja lah. Kalau untuk kita, kalau orang Jawa kan cagak le kalau daripada ngantuk, kita main-main itu nggak masalah. Tetapi kalau sudah mulai, ya ini pakai uang, ya saat ini pertama ya 2.000, terus tambah 5.000. Nah, ini kan nanti mengakibatkan merusak tatanan keluarga, perhitungan keluarga. Ya, jadi ini, nah makanya oleh pemerintah sekarang dilarang, udah daripada itu dilarang. Sebenarnya kalau orang sudah cukup dewasa, pikirannya tahu batasan-batasan itu tahu, ya mana nih yang boleh, nih mana yang tidak. Nah sekarang di ajaran Sang Guru Jati ini yang di Pangestu ini sebenarnya kita lebih dewasa melihatnya, ya jadi lebih dewasa cara melihat kejadian sesuatu. Mana yang ini kira-kira merusak, mana yang tidak. Jadi prinsipnya, jadi sekali lagi prinsipnya adalah semua ya, apa yang kita makan ya kalau kita secara fisika kita gunakan ya itu kok merusak ya berarti itu termasuk melanggar. Ya ini apa saja. Jadi adik-adik dan kita semuanya tahu ya. Jadi kalau ada sesuatu yang membuat badan kita itu terasa tidak nyaman, ini kita kurangi mulai. Ya, jadi kita harus tahu persis ya apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Ya, jadi ini yang perlu kita ketahui. Ya. Ini keberapa tadi ya? Ketiga ya, larangan ketiga. Ya, larangan pertama apa? Masih kita larangan pertama jangan menyembah kepada selain Allah. Ya. Yang kedua berhati-hati dalam hal syahwat. Ya. Yang ketiga jangan makan atau menggunakan segala sesuatu yang memudahkan rusaknya raga, apalagi budi pekerti tambah. Nah, ini inti-inti. Jadi coba sekarang kalau kita melihat dari definisi-definisi yang luas saja lah. Ini kita sudah tahu kok. Misalnya hujan-hujan kayak gini ya, hujan-hujan kayak gini. Dan kita ada kehujanan di jalan, terus sampai rumah langsung minum es teh gitu ya. Ya es tehnya seger sih. Tapi habis itu terasa nanti malam, wah batuk-batuk dan ini jangan sampai. Ya, jadi ini perlu pemahaman yang lebih.
Ya. Lanjut, ini yang ketiga. Sekarang lanjut yang keempat. Loh, ini ada apa lagi nih? Apa keempat ini? Ya ada. Ini apa tahu adik-adik semuanya? Tahu nggak ini? Ini adalah kabinet ya. Kabinetnya Jokowi. Kerja, kerja, kerja kan itu ya. Ini yang terakhir kan. Ini waktu Pak Jokowi dilantik ya sama Yai Ma'ruf Amin. Ini staffnya, menteri-menterinya, Menko sama menteri yang lainnya. Ini siapa tadi? Inilah yang dinamakan pembesar negara. Para pembesar kan itu ya. Khalifatullah. Jadi orang-orang yang diberi kepercayaan oleh Tuhan, walaupun lewatnya adalah sebuah pemilihan ya oleh Pak Jokowi, tapi termasuk mewakili Tuhan untuk mengatur kehidupan di Indonesia karena ini adalah kabinet di Indonesia. Ya. Jadi apa kaitannya dengan ini? Nah, apakah mereka termasuk paliwara? Ya bukan orang. Ya ada sekarang ini ada yang kena paliwara nih, melanggar tadi ya, melanggar larangan Tuhan. Nanti berupa yang mana ya nanti kan kita. Nah, ini definisi dari pelanggaran atau paliwara yang keempat. 4, patuhilah undang-undang negara dan peraturannya. Jadi bukan dilarang tapi suruh patuh. Patuhilah. Jadi di sini kita harus mematuhi semua undang-undang. Siapa yang buat undang-undang? Salah satunya adalah dari pemerintah. Ini apa pemerintah namanya? Eksekutif. Ini eksekutif. Eksekutif. Jadi pelaksana. Eksekutif ya. Jadi eksekutif itu yang melaksanakan. Mengeksekusi. Nah, itu istilahnya. Makanya Pak Jokowi eksekusi ya. Ini artinya beliaunya menjadi pimpinan eksekutif. Yaitu seorang presiden. Yang buat undang-undang selain ini siapa tahu? Ya DPR. Kan pemerintah sama DPR merumuskan untuk kebaikan bangsa dan negara Indonesia utamanya. Nah ini para pembesar ini, Khalifatullah. Kita harus mematuhi ya semua peraturan-peraturan yang saat ini berlaku. Ya. Oh ya, hari ini apa kemarin ya? Kemarin. Kalau di Solo itu peresmian jembatan layang di Purwosari. Jadi sekarang kalau mau ke Solo udah enak sekali dari arah luar kota ya, dari sebelah barat itu kalau mau ke Solo masuk langsung. 12 itu ya masuk Jalan Samriati itu sudah dibuka kemarin oleh Pak Wali, Pak Rudi. Itu Khalifatullah kita di Kota Solo. Ya peresmian. Nah, jadi Kota Solo punya, kalau di Jakarta udah nggak asing lagi, udah semuanya layang semua ya, semua di atas udara semua. Kalau jalan-jalan besar, kalau di Solo baru beberapa ya. Ini salah satunya ya. Ya ini, ya kita atur. Sudah diatur ya diatur semuanya. Ya. Pasti ada rambu-rambunya juga kan itu ya. Makanya adik-adik kalau dilihat di jalan-jalan kenapa ada rambu-rambunya ya biar semua tertata rapi. Kenapa ada traffic light ya? Lampu hijau, merah, ya, kuning. Itu dulu zaman dulu ya, itu enggak ada zaman dulu. Karena masih banyak masih sedikit ya orangnya. Ya nggak usah diatur, yang lewat aja ada apa enggak kok, apalagi diatur. Jalannya aja masih enggak baik kok ya, kan enggak mungkin banter. Nah, sekarang jalannya sudah lebar-lebar, halus-halus, apalagi kendaraan sekarang bagus-bagus bisa banter, makanya terus dibuat aturan-aturan. 1, kecepatannya diatur. 2, ada lampu-lampu yang untuk peringatan dulu, lampu kuning. Kalau di traffic light ya ada lampu merahnya berhenti dan seterusnya. Ini aturan-aturan. Ini harus patuh semua. Lawang yang sudah diatur aja kadang kita nyuri-nyuri gitu ya. Kalau malam ya mungkin adik-adik ini pengalaman aja. Ini sudah jam 10 malam kok lampunya masih nyala, nggak ada orang sama sekali, apalagi nggak ada polisi, ya bablas saja. Nah ini hati-hati. Memang tidak kelihatan oleh orang, ya, tapi kita melanggar loh ya. Jadi sekali lagi, jadi nanti jangan salahkan kalau ada terjadi sesuatu. Karena apa? Setiap perbuatan kita itu pasti kembali ke kita lagi. Ya. Jadi jangan kaget.
Dosa enggak apa-apa. Contohnya apa? Ambil contoh aja, ini gampangannya aja ya. Jadi kita sering robos lampu merah, robos ya, kemudian apalah ambil ngelanggar ambil kiri ya kalau mau nyalip dan seterusnya, apalah enggak pakai helm dan seterusnya. Nah nanti kalau suatu ketika kita kena tilang gitu ya misalnya, ya Tuhan itu akan apa ya menetralisir lagi. Nah kamu dulu banyak melanggar toh, delala pas ada razia. Contohnya sederhana, kebetulan lagi ya karena Tuhan itu maha. Dompetnya ketinggalan, sebenarnya punya, SNK punya, SIM juga punya, tapi ketinggalan ya tetap kena tilang kan begitu. Contohnya, apalagi nggak punya, tambah lagi dan seterusnya. Jadi hati-hati ya. Kalau kita melanggar itu bukan karena aturannya itu bukan, karena kita itu ketaatan kita pada pada Tuhan sebenarnya. Apakah aturan pemerintah mesti benarnya ya kadang-kadang ada yang keliru juga. Lihat sikon artinya, tapi itu sudah demikian rupa ya, biar berlaku adil. Ya, tapi kadang-kadang kasuistik terjadi pada. Ya, jadi ini kita wajib mematuhi, ya, patuh kepada undang-undang. Apa saja. Kalau kita di sekolah apa? Ya kalau di sekolah tadi tidak boleh terlambat, ya tidak boleh berbuat tidak curang, berbuat curang ya, jadi tidak jujur dan itu ya. Ini. Nah, gini, ini di ringkasan ya, dari yang keempat itu, patuhilah undang-undang dan peraturannya. 1. Tuhan mempunyai wakil di dunia, yaitu manusia yang lazimnya disebut khalifatullah. Yaitu mereka yang diutus mengatur sesama manusia agar tertib, sejahtera, hidup bersama di dunia. Ya. Tidak semua manusia dapat menjadi khalifatullah tanpa kehendak atau izin Tuhan. Ya, jadi tadi, bisa jadi menteri ya enak ya. Iya, sebenarnya kalau orang-orang jadi pejabat itu dalam tanda kutip, dia itu orang yang dipercaya Tuhan. Tetapi kadangkala lupa. Karena melanggar kemarin, pelanggarannya bukan di pelanggaran ini tetapi karakter, ya di Pancasilanya kemarin, tidak jujur, tidak terima lah, berarti kan masuk ke sini kalau tidak ke sana. Nanti pasti melanggar, akhirnya melanggar peraturan. Dilarang korupsi, tapi ya ternyata korupsi kan gitu. Kadang-kadang kan gitu, itulah yang merusak tatanan, kadang yang membuat sendiri yang merusak, ini jangan sampai. Nanti adik-adik saya yakin kalau terus kita belajar melaksanakan semua perintah-perintah Sang Guru Jati ini di ajaran ini, adik-adik pasti jadi seorang khalifatullah. Nah kalau besok jadi khalifatullah hati-hati, ingat ya ini ya, ceramah hari ini ya menjadi pegangan adik-adik besok. Mungkin sekitar 15 tahun yang akan datang ya. Sekarang yang ramilin adik-adik yang usianya 14 ya, 15 dan yang 16 ini ya. Kalau itu nanti 15-nya kan 30-an ya. Sekarang usia 30. Itu sudah mulai jadi khalifatullah yang agak besar. Contohnya ya di tempat saya nih, ini yang namanya Mas Gibran ya, anaknya Pak Jokowi ini kan jadi wali kota nantinya, ini kan baru proses perhitungan suara tapi sudah jelas menang. Masih muda, ya 32 tahun, sudah jadi seorang wali kota. Masih muda, jadi adik-adik, tapi nanti hati-hati kalau adik-adik besok ya, kalau kita ketemu lagi besok ya adik-adik jadi wali kota, bupati, jadi menteri, malah jadi presiden, ada rekor yang presiden termuda ya nanti adik-adik siapa ya nanti ya. Nah, ini bisa juga. Hati-hati, ajaran ini akan menyelamatkan kita. Ya, pasti. Jadi ingat pelajaran di sini ya. Jadi nanti kalau adik-adik sudah jadi orang pejabat-pejabat tuh ya, atau orang-orang yang besar ya, ini pelajaran ajaran Sang Guru Jati akan menuntun kita ke sesuatu yang bermanfaat. Tugas khalifatullah adalah membuat dan melaksanakan undang-undang atau peraturan yang adil, tidak semena-mena untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Nah sekarang kan terjadi ini adik-adik, ya kadang-kadang tidak suka dengan aturan karena beda kelompok, beda. Nah mereka menentang, terjadi demo. Ini sebenarnya tidak diperbolehkan, harusnya dimusyawarahkan dulu. Jadi nggak usah ikut-ikut ya kalau ada demo, ada apa, nggak usah aja lah. Apalagi pelajar.
Ya, kita tahu. Nah, karena nanti akan melanggar apa? Nanti pelanggar yang terakhir kelima nanti. Kalau kita mulai melanggar ini nanti efeknya berentetan. Nah, tugas warga negara harus taat pada undang-undang dan peraturan negara. Maka negara akan tata tentram ya, tata tentram, adil dan sejahtera. Nah, ini harapan kita semua sebenarnya ini. Tetapi kenyataannya sampai hari ini belum 100% terwujud proses. Ya, makanya ayo kita sama-sama patuhi semuanya lah, yang kecil-kecil. Ya. Misalnya apa tuh yang kecil-kecil ya, ya tadilah kalau di jalan aturan lalu lintas. Nah, ini ada di banyak yang harusnya belum punya SIM ya, tapi udah bisa naik motor semua ya, itu harusnya kena termasuk pelanggaran ini loh, hati-hati loh ya. Kan belum punya SIM tapi udah pinter naik motor gitu. Kalau ke sekolah kadang udah naik motor padahal usianya kan belum memenuhi syarat. Ya nggak apa-apa, artinya nggak apa, ya nanti kalau ada konsekuensi ya diterima aja lah. Kalau kena razia ya harus berhenti, jangan salah malah belandang itu tambah dosanya double. Kalau ada razia ya berhenti, nggak punya SIM ya bayar sesuai undang-undang berapa. Jangan bayar ke polisinya, tapi sesuai aturan. Biasanya kan di pengadilan ya, ya kena vonis berapa kalau nggak pakai helm, nggak punya SIM berapa ratus ribu kan itu. Ini gitu aja. Jadi kita sesuai aturan aja. Lanjut. Nah ini sebenarnya adalah lembaga-lembaga tinggi negara. Ya, setelah amandemen ya. Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Presiden lah nih lembaga kepresidenan tadi ya. Menteri ini nggak usah saya sebutkan satu-satu ya. Artinya ini siapa-siapa cari sendiri. Jadi kan udah pinter ya. BPK, ya. DPR RI, DPD, MPR RI. Ini adalah lembaga-lembaga tinggi negara. Mereka membuat aturan semuanya. Ya diatur sedemikian rupa ya. Biar negara ini tertata baik itu ya. Tapi masih ada sesuatu yang kurang ya namanya manusia kan tadi kan. Kalau kemarin apa lambang Pangestu apa kemarin masih kan enggak lambang Pangestu Mawar Kambuja. Kalau di dunia sebaik apapun aturan tetap ada juga kekurangannya. Manusia kadang baik tapi ada juga kekurangannya. Kita malu. Tapi jangan banyak-banyak. Di situ gambarnya duri. Ya, ada sesuatu yang kurang gitu aja. Ya syukur ya sedikit. Ya, makanya kita berusaha semaksimal mungkin menjadi tidak ada durinya. Jadi kita benar-benar sesuai kan itu. Ya, lanjut. Nah, ini kalau sekolah nih. Nah, sekarang aja ya. Sekarang ini kan kita baru kena pandemi Covid ya. Protokol kesehatan. Ya, kita juga harus pakai. Sudah tahu semua saya kira. Ya, ini untuk masyarakat. Untuk anak adik-adik yang sekolah nih. Harusnya tidak usah bahwa ada Pak Guru megang kayak gitu ya, dilarang mencontek yang namanya ya tetap jujur gitu. Ya. Harus diberi peringatan kayak gitu ya misalnya. Sebenarnya kalau ujian itu kita nggak usah dijaga kok ya. Jadi kalau kita itu masih dijaga itu berarti kita belum 100% tanggung jawab ya pada diri sendiri itu berarti masih kurang. Harus ditunggoni, makanya ini kedewasaan. Ya, jadi mari kita sedikit demi sedikit mendewasakan diri. Ya, mendewasakan diri biar kalau orang dewasa itu bisa lebih enak ya. Orang kan dewasa itu nggak usah banyak aturan. Ya, kalau di rumah misalnya adik-adik ya, adik-adik misalnya di rumah kalau udah dewasa itu mulai bangun tidur nggak usah di oyak-oyak ya gitu ya, dibangunin ayo bangun sekolah. Udah dewasa kalau masih kecil mungkin. Kemudian kalau belajar juga gitu, ayo belajar dulu nih jam sekian, nanti besok ada ulangan. Nah, tugas kita tuh apa kan sudah tahu. Belajar ya sudah. Syukur kalau mau ada tugas lain yang membantu, misalnya ya nyapu di rumah, nyuci kalau mau. Tapi seharusnya sudah mulai kalau ada adik sudah usia segitu harus bisa tahu, sudah mulai tahu diri ya. Ini sudah dewasa. Ya kapan saya harus begini, harus begitu sudah tahu, nggak usah disuruh-suruh. Ya ini sudah mulai
Apalagi kalau adik-adik nanti mengenal ajaran ini semakin mempercepat kedewasaan. Ya, follow the rule ya. Jadi ikuti semua aturan. Ya, aturan apa aja lah. Aturan di rumah, ya aturan di mana aja. Ya, jadi apalagi aturan pemerintah yang dampaknya sangat besar. Ini yang keempat, ya patuhilah undang-undang dan peraturannya. Ya, hati-hati, jadi kita harus mematuhi ini. Lanjut. Nah, ini pelanggaran yang kelima. Apa adik-adik kira-kira apa itu? Itu kasus apa itu kira-kira? Itu di dapur ya kelihatannya. Itu ibunya itu marah-marah dengan sama bapaknya, mungkin atau sama siapa ya ini siapa. Ini kira-kira bentuk apa? Larangan Tuhan. Ya, saya ulang lagi, larangan yang pertama, jangan menyembah kepada selain Allah. Yang kedua, berhati-hatilah dalam hal syahwat. Tiga, jangan makan atau menggunakan segala sesuatu yang memudahkan rusaknya badan jasmani, kasar atau badan, watak atau apalagi budi pekerti. Yang keempat tadi, patuhilah undang-undang negara dan peraturannya. Yang kelima ini terakhir, nah, ini sudah mau selesai nih yang terakhir. Apa ini? Yang terakhir adalah jangan bertengkar. Wah, ini problem rumah tangga nih. Wah, nggak tahu nih apa sebabnya. Kalau adik-adik bisa lihat ya, berantakan semua. Yang namanya bertengkar itu pasti berantakan. Ini secara sisi lahir. Ya itu sudah berantakan. Ini lahirnya kelihatan kacau itu ya. Apalagi batin. Orang kalau bertengkar itu batinnya sudah amburadul juga. Udah kacau balau kemana-mana. Apalagi sampai secara fisik ya. Bertengkar secara fisik, ya udah itu wong secara apa ya batin aja kita sudah rusak. Jadi jiwa kita sudah rusak. Misalnya kita nggak suka sama teman ya. Jadi bertengkar di sini secara fisik memang kelihatan, tapi sebenarnya batin nggak boleh juga. Kita iri, kita apa punya rasa tidak suka sama teman itu nggak boleh. Itu termasuk bertengkar. Tapi batin. Nah, ini jangan bertengkar, intinya apa? Kita tidak boleh terjadi perselisihan. Nah, masa orang kok enggak boleh berselisih? Boleh, tetapi dalam artian tidak boleh saling merugikan. Jadi berselisih itu nanti akhirnya ketemunya di musyawarah. Nah, jadi bertengkar ini nanti kebalikan. Jadi kita ada kalau dirembuk, nah itu loh, jangan sampai bertengkar. Ya, nih, ini kalau untuk kita ya, kalau di rumah. Tapi saya kira kalau saya lihat mungkin Bapak Ibu nggak mungkin ya terjadi kayak gini. Ini hanya ekstrimnya kayak gini ya, berantakan kayak gini. Nah, kalau anak sekolah apa? Tawuran. Saya masih melihat pada hari-hari kayak gini ya, pandemi Covid aja masih ada itu biasanya di Jakarta. Ini Jakarta itu ahlinya tawur gitu. Daerah Jakarta itu kalau saya lihat, ya kalau tawuran itu mesti daerah nggak tahu ya Jakarta tuh kalau di sini ya di daerah Solo sekitarnya itu jarang. Terus yang pelajari jarang sekali. Apa ciri-ciri itu ya atau penakut ya. Tapi kalau anggar tawuran ini Jakarta, tawuran pelajar, tawuran antar kampung itu ya nggak tahu tuh. Apa di sana udah ada agendanya saya nggak tahu nih kadang-kadang ini ya. Nah ini jangan sampai ya adik-adik ya. Nah sekarang nggak nih saya ke kanan ya, pasukan anti tawuran nah itu. Jadi adik-adik pelajar ya mempersiapkan diri kan gitu. Ya. Jadi anti tawuran itu artinya kalau kita tidak apa ya ikut, nah kalau kemarin jangan ikut campur urusan orang lain. Ya. Jadi ini kan terus di dalam hati kita atau kehidupan sehari-hari kita itu kan banyak sekali apa ya problem-problem ya yang kadang-kadang menunjukkan jati diri. Wah misalnya sekolah saya kok ditantang sama sana, mosok nggak berani ya ini. Tadi kan aku tadi, jadi Paliworo 1 tuh aku, wah aku ditantang ya tak tandangi kan gitu ya. Saya kok apalagi kalau kita yang punya banyak teman itu ya, banyak teman merasa lebih kuat, berani nantang lah ini. Ini yang perlu ya, yang perlu diwaspadai ini. Ya tugas adik-adik belajar. Jadi kalau adik-adik itu mestinya melawannya bukan melawannya melawan kebodohan. Jadi adik-adik tidak boleh bodoh. Adik-adik harus pinter. Ya. Karena kalau tidak pinter ya nggak bisa meraih cita-cita. Harus pintar. Ya, harus pintar.
Jadi ini menjadi tantangan juga ya. Nah, ini ya. Artinya apa? Jangan pernah. Jiwa manusia yang sejati berasal dari sinar cahaya Tuhan, yaitu Roh Suci. Yang berasal dari satu sumber. Jadi kita tuh satu dulunya. Dari Tuhan asal itu kemarin ya, waktu pertama ceramah. Jadi hidup ini sebenarnya tunggal atau satu. Maka semua manusia seharusnya hidup rukun, saling menyayangi di dunia, ya, tidak bertengkar, benci membenci ya tidak boleh ya, bermusuhan dan berperang nggak boleh. Karena kalau kita menyadari kita itu satu loh ya, kita itu sebenarnya satu loh ya. Ya kita itu satu, asalnya satu dan kita itu roh suci kita itu satu, sumbernya satu. Sedangkan jadi wujud fisik-fisik berubah hanya masalah tempatnya aja, tempatnya atau bungkusnya. Ya. Perbuatan yang menyebabkan pertengkaran adalah iri, ya, jahil, menipu, mengadu, menghasut, membicarakan keburukan orang lain, memfitnah, mematikan nafkah orang lain, ya, dan sebagainya. Itu semua sebenarnya sifat iblis yang menyesatkan manusia. Orang yang senang bertengkar berarti kepercayaan kepada Tuhan tidak benar. Kepercayaan pada Tuhan tidak benar kalau suka bertengkar. Apa sidik, wah apa sidik apa-apa jadi masalah, jadi problem gitu ya. Ya, ini yang terakhir. Jadi ada sedikit lagi. Coba. Nah, ini adik-adik yang pelajar nih biasanya. Ada temennya nilainya A+. Wah, bagus ya. Wah ini apa nih kira-kira? Dia iri. Dia iri. Ya, jadi ada temennya pinter tuh iri. Nah, ini salah satu tadi. Bibit-bibit ini juga termasuk bertengkar. Batinnya bertengkar. Wah apa itu kok paling hasilnya. Dia mesti pikirannya jelek. Paling dia kemarin jablak tapi nggak ketahuan. Paling dia apalah. Ini hati-hati. Ini awal-awal. Iri ya kalau orang Jawa iri, dengki, jahil, metakil, tumbak jujuan, gentong umos kan gitu. Nah, jadi hati-hati gitu. Kita tuh harus hati-hati sekali. Hal-hal yang sepele. Kalau kita sebagai orang dewasa apa toh? Kalau kita orang dewasa biasanya itu apa ya? Kalau kita kerja lah. Kerja itu biasanya di karir. Nah, berkarir. Dia pangkatnya semakin naik, nah gitu. Kita sudah mulai, ini hati kita sudah mulai, ya ada rasa-rasa yang kurang baik, iri. Kalau kita di kampung, ya, tetangga kita beli apalah gitu, beli motor misalnya, apalah gitu ya, banyak ya. Misalnya kalau ya bukan hanya ibu-ibu, tapi biasanya yang ramai biasanya ibu-ibu. Ibu-ibu paling cepat kalau ada perubahan di sekitarnya itu langsung cerita, wah itu kayak beli sana nih, beli ini ya, ini malah beli tanah lagi di sana kan itu. Dan seterusnya. Ini hati-hati. Ya, jadi keseharian kita itu kalau kita tidak hati-hati, ya kita nanti banyak pelanggaran yang tidak kita sadari. Kadang-kadang kelihatan wajar, kadang-kadang kelihatan wajar. Tapi kan ada orang yang wah iri itu kan ada sisi negatifnya ya. Iri itu tanda tak mampu kan itu. Tapi ada yang iri itu ada keinginan untuk mencontoh, ya istilah gitu. Nah, tinggal kitanya ya. Iri dalam arti yang baik itu, wah kok dia bisa gitu toh, oh saya harus bisa. Mungkin ada juga itu. Tapi ini tingkat kedewasaan. Ya, jadi kalau untuk anak-anak ya bolehlah, tapi kalau untuk orang tua ya jangan. Ada rasa iri segini jangan dibuang. Kalau anak-anak perlu motivasi kadang, perlu dimotivasi. Kalau sebagai orang tua saya kira sudah tidak banyak ya karena kita sudah melalui proses yang cukup panjang. Ya. Nah, ini ringkasan. Jadi ini sudah ke slide terakhir. Ya. Pelanggaran paliwara menghambat tercapainya hastasila. Jadi sekali lagi, kalau kita melanggar, ya sedikit-sedikit pelanggaran akan menghambat. Ya, karena menjadi apa ya, kalau menjadi sandungan ya, untuk hal-hal yang kecil ya, misalnya pelanggaran paliwara dari yang kecil sampai yang besar, menyebabkan lupa kepada Tuhan,
sehingga menjadi penghambat melakukan panembah batin 8 perkara atau hastasila. Apa itu hastasila? Mensucikan hati. Selain itu akan menerima tempelak atau teguran Tuhan yang mengakibatkan kesengsaraan. Juga hamba tidak dapat sampai ke ketentraman dan kebahagiaan yang abadi. Ya, kembali ke asal mula hidup yang sejati nggak bisa. Ya. Ini lebih artinya lebih dalam lagi gini. Paliwara dan hastasila itu ibaratnya kayak apa ya? Timbangan itu ya, timbangan. Kalau satu berat, ya misal paliwara berat berarti yang satu ditinggalkan. Jadi berkurang. Jadi hasasilanya berkurang. Tapi kalau kita menjalankan hasasila otomatis paliwaranya berkurang, hilang sendiri. Ya jadi itu, kira-kira kayak gitu. Jadi dijalankan bareng-bareng ya nggak sampai berarti. Karena tujuan kita adalah hasasila. Kunci istilahnya apa ya? Kunci pembuka ya kalau istilahnya. Kunci kalau bahasa Jawa itu sorok. Sorok itu kunci. Kunci yang bisa membuka. Nah, membuka tabir kita masuk ke kebahagiaan atau istilah masuk surga itu ya hastasila. Kan gitu ibaratnya gitu ya. Jadi kita kalau sudah berhastasila atau kita punya karakter hastasila, itu logikanya tidak mungkin melakukan paliwara kan gitu. Tapi kalau kita masih melakukan paliwara, berarti hastasilanya belum sempurna. Ya. Nah, itu ya kurang lebih tentang kita belajar bersama-sama larangan Tuhan, ya larangan Tuhan yang di sini dinamakan paliwara. Ya. Nah, sebelum saya akhiri ini aja nanti sambil kita tanya jawab dulu aja sebentar. Mungkin ini saya tutup dulu sebentar ya untuk ya. Ini sekaligus saja. Nanti habis ini kita berbagi. Ya, sampai jumpa pada ceramah berikutnya. Nah, ini kan tadi paliwara. Paliwara hari ini, larangan-larangan Tuhan. Nanti habis ini atau pertemuan yang akan datang minggu depan itu tentang gumularing dumadi. Apa tuh gumularing dumadi? Gumularing ya, terciptanya semesta alam sinya. Nah, ini kurang lebih ini. Ini nanti yang kita bicarakan besok. Ya, minggu depan. Terbabarnya jagat ya, dunia raya ini ya, coba mulai dari jagat manusia ya, tumbuh-tumbuhan nanti ya, kemudian hewan, setan dan seterusnya. Nah, ini dulu mungkin sebelum kita masuk ke ke sesi tanya jawab, monggo. Mungkin ada yang ditanyakan, Mbak nih. Itu ada Mbak Ocha, gimana Mbak Ocha? Dengerin enggak tadi? Ayo. Dibuka mic-nya, dibuka mic-nya dibuka Mbak, mic. Nah. Kedengar apa ya paham gitu, tapi kan saya tadi ketinggalan jam. Sampai apa tadi? Sampai apa dengerinnya? Mulainya apa mulainya? Minuman keras itu tadi loh. Oh, minuman keras. Nah. Mbak Ocha pernah minuman keras enggak? Enggak. Oh enggak. Jangan sampai ya. Nah, apa lagi coba? Apa yang masuk ke Mbak Ocha apa tadi dari keterangan saya tadi? Yo, apa lagi? Yo. Ya, itu loh. Nilai dapat A+, terus ada temennya ngiri itu. Nah, pernah enggak? Mbak Ocha iri enggak pernah? Ada temennya nilainya bagus, ada rasa enggak enak gitu. Hah? Pernah enggak? Pernah? Oh ya, berarti ini mulai ya. Besok enggak usah iri lah, saya belajar aja. Apalagi coba dari gambar-gambar. Yang diingat gambarnya masih enggak keterangannya, masih gambarnya apa lagi mungkin? Apa? Ingatnya apa? Oke, yang lainnya mungkin monggo. Yang lainnya kalau mau yang perlu diskusi ya kita sama-sama pelajari apa kira-kira. Mungkin Bu Maudi mau menyampaikan sesuatu dari pelanggaran tadi yang 1 sampai 5, monggo. Mau menanyakan itu yang dimaksud kalifatullah itu apakah semua makhluk apa pilihan aja? Orang-orang pilih. Iya. Gini, kalau definisi kalifatullah itu adalah wakil Allah ya. Wakil Allah yang di dunia yang
dia mendapat tugas untuk membuat sebuah aturan biar dunia ini menjadi lebih baik. Nah, dari definisi itu kita bisa mengartikan Khalifatullah itu adalah para pembesar. Ya, kalau secara umum ya. Kalau Khalifatullah pimpinannya siapa? Ya presiden. Kan kalau pimpinan Khalifatullah di Indonesia adalah seorang presiden. Ya, Khalifatullah. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan kemarin ada yang Dasasila itu Khalifatullah ya presiden memang, kalau presiden. Tetapi kan tidak bisa kalau di undang-undang kan tidak mungkin dibuat hanya presiden. Kan undang-undang adalah hasil dari eksekutif ya, pemerintah dan DPR. Jadi sebenarnya yang dinamakan Khalifatullah adalah semua orang yang dalam tanda kutip sekarang jadi pejabat. Jadi pejabat itu Khalifatullah. Itu seharusnya secara batin loh. Dia itu menjadi wakil Tuhan. Tapi ya kita tahu sendiri mungkin ya bukan mau apa-apa kondisi kayak gini. Ya, nah inilah. Ini kan menunjukkan berarti belum ada kesadaran penuh bahwa beliaunya itu sebenarnya wakilnya Tuhan. Jadi sebenarnya dia itu diangkat derajatnya dari wakil, tapi malah merosotkan diri, artinya mendegradasi diri. Lah ya, malah jadi ya tadi. Nah ini monggo, ini sebenarnya kalau dari definisi itu adalah mereka wakil Tuhan. Ya tetapi ya makanya kok banyak terjadi kejadian yang kadang banyak pelanggaran, ya jelas ya orang yang membuat aja kayak gitu, ngelanggar sendiri tadi kan ya. Ya makanya apalagi orang lain wong yang membuat aja sebenarnya ini menjadi introspeksi kita. Ya berarti benar Tuhan itu. Ya coba dicoba, ini ujian bagi kita. Makanya kan nggak gampang ya, milih aja nggak gampang ya, milih orang yang hatinya baik itu kan sulit. Makanya saya sukanya dengan ajaran ini ya ini tadi lah. Rambu-rambu kecil-kecil itu sudah mulai. Makanya adik-adik nanti saya yakin kalau menjadi seorang pejabat pasti tahu mana yang benar mana yang tidak. Nah ini makanya kan ini ajaran ini adalah tentang pengolahan hati ya dan cipta. Itu tidak ada orang yang tahu kita sendiri. Itu kalau kita tidak tahu padahal kita setiap hari kadang ya sering ya. Kita kalau di televisi kan melihat ya misalnya ikut dalam tanda kutip ya ikut acara-acara keagamaan lah. Tapi ternyata itu hanya masuk di telinga kiri, keluar kanan aja. Sehari tetap dilanggar aja. Nah, ini makanya ayo kita tekankan untuk adik-adik, ini yang luar biasa saya anggap hari ini. Adik-adik yang sudah mau mendengarkan ini, kalau gini kan istilahnya konsumsinya kalau kita, itu untuk nanti lah, untuk nanti. Padahal enggak, ini ada diawali dari kondisi-kondisi yang masih sangat dini gini. Pemahaman-pemahaman yang sangat awal di sini, kalau dia sudah paham, dan menjadi pegangan dia, ya dia pasti sukses lahir dan batin. Gitu. Begitu Ji, Bu Maudi. Monggo yang lainnya, mungkin ada pertanyaan enggak? Monggo kita diskusi lagi. Mana nih Mas Gilang, Mas siapa nih? Mas Dwiki mungkin kalau sudah bisa gabung. Mbak Maulidia atau Mbak Aifa, ayo Mbak Dia. Atau ini ada Mas Wahyu ya, Mas Wahyu Pujo Triyono yang dari Rembang itu ya mungkin. Monggo Mas Wahyu, kalau mungkin mau kita berbagi ya, share aja. Ini pemahaman atau ya penerangan tentang larangan-larangan Tuhan hari ini. Jadi larangan Tuhan itu kalau dibagi secara garis besar hanya 5 tadi ya. Larangan yang pertama, jangan menyembah kepada selain Allah. Yang kedua, hati-hati tentang syahwat. Ya, karena ini riskan atau rawan untuk kita langgar. Ya, kelihatannya tidak. Ya. Oke, Mas Diki, dilanjut aja Pak, silakan. Oke ya, enggak apa-apa. Yang lainnya nanti mungkin. Jadi adik-adik, ini bukan hanya untuk adik-adik saja ya. Pelajaran ini untuk kita juga sama. Kita orang tua itu jangan dikira anak udah tua, sudah mudeng ya, sudah tidak melanggar, oh masih. Kadang kita tuh masih melanggar juga. Kalau kita mau sedikit kecil-kecil, oh ini saya mau masih melanggar nih. Ya walaupun tidak terlalu fatal ya, misalnya paling waras 1. Saya tuh kadang ada pikiran begini, pikiran yang nggak benar, saya kok merasa lebih. Nah ini sudah mulai. Ya paliwara 2, pikiran-pikiran yang negatif. Ya ini juga mulai. Paliwara 3 dan seterusnya. Ya kalau kita ada ini hal-hal yang perlu kita cermati ya.
adik-adik semua, Bapak Ibu semua, kita belajar bersama ini. Ya, jadi kita harus tahu persis. Ya, kalau tahu persis rambu-rambunya dan apal, kalau kita terbiasa biasanya, kalau kita sudah biasa apal. Ya, jadi kalau kita biasa kan begini, kalau kita sudah tahu persis pemahamannya, kita taati aturan kita apa? Kadang kita di lampu traffic light aja nih aja sebagai ibarat ya. Kita apa? Habis ini yang hijau, nanti yang hijau sana, sini merah, sana yang hijau. Nah, ini kita tahu. Jadi kita bisa prediksikan. Nah, orang yang tahu aturan, ya, tahu perintah Tuhan itu bisa memprediksi apa yang terjadi nanti. Kalau mau niteni, ya, habis gini, mesti gini nih, ini gini. Saya kejadian ini apa ya? Karsa Tuhan apa? Rambu-rambu kita juga tahu, ya. Kalau kita sering kita amati ya, kadang-kadang kita tuh apa ya, begitu aja. Lewat begitu aja. Ini tinggal kebiasaan kok. Ini tinggal kebiasaan. Contoh. Saya aja lah saya ya. Saya itu dari rumah ke sekolah itu hanya sekitar 10 menit. 10 menit. Dulu waktu pertama kali saya pindah dari rumah lama ke baru ke sekolah kelihatan jauh. Jalannya ruwet, jalannya gini, hati-hati sekali dan seterusnya. Tapi lama-lama itu kok bisa diprediksi. Oh, ini ramenya itu jam sekian sampai sekian itu rame, habis itu enggak. Nah, jadi kita kalau berangkat di jam sekian aja, jadi lebih ringkas. Terus apa di situ? Oh, di situ ada rambu ini. Apa? Karena kita niteni. Nah, sampai akhirnya kita itu sudah secara otomatis. Kita tuh kalau ke suatu tempat yang sudah rutin itu secara otomatis jalan sendiri. Jadi mungkin pikiran atau apa itu tidak jalan ya, tidak jalan artinya tidak. Tapi karena sudah terbiasa, sudah habis ini belok sini, tahu-tahu sudah sampai kan itu. Kan gitu ya. Nah ini jadikan kebiasaan yang baik. Kalau kita kebiasaan menghindar ya otomatis menghindar itu menjadi kebiasaan Pak ya. Jadi hidupnya kan hanya kebiasaan. Kalau kita bangun itu ya gini, habis ini gini, sampai nanti tidur lagi ya. Oh, kita udah hafal. Nah kalau kita tahu persis apa, nah makanya kalau kita orang itu bisa mengetahui masa depannya sendiri, ya itu kalau kita istilahnya tidak ya, itu karena kita sudah apa istilahnya apa yang kita lakukan karena kita sudah dekat dengan Tuhan. Oh kalau habis ini mesti begini, habis ini mesti begini dan seterusnya. Ya makanya di dalam sabda jelas orang itu kalau sudah mengetahui kasunyatane sendiri ia akan diberitahu jalan di depan kayak apa tuh tahu. Ya pasti tahu. Kalau kita, wah besok ya karena kita masih berlatih ya, kita belum bisa secara 100% ya memahami, kita menjadi tangan-tangan Tuhan yang 100% belum, kita masih kecampuran. Nafsu-nafsu kita masih banyak yang masuk di dalam kehidupan kita. Nah, pada kita itu menyisihkan atau menyingkirkan sedikit ya nafsu-nafsu kita, dia harus taat, maka nanti apa yang kita lakukan itu hanya sekedar perintah Tuhan aja, menjalankan aja perintah-perintah Tuhan aja. Ini berproses. Nah ini saya sekali lagi senang nih adik-adik ini sudah mulai memahami, mulai mau mendengarkan kan begitu, mau mendengar dulu, pertama mendengar dulu, mau mendengar ya kemudian mau menerima ya sebagai sekali ya sampai pertama ketiga menerima, kemudian mau mengerti, dipahami sedikit-sedikit, terus mau melaksanakan dan akhirnya mau mendekat pada Tuhan itu sendiri dengan sendirinya. Ini berproses, ini berlaku untuk semuanya saja. Jadi ini berlaku untuk semuanya, tidak menjadi jaminan kalau kita yang mungkin lebih dulu mengetahui ajaran ini kemudian kita lebih baik, oh belum tentu. Jadi belum menjadi jaminan ya. Jadi bukan sebuah jaminan kalau kita itu yang mungkin ya kita ini yang lebih dulu tahu tuh enggak, karena kita tinggal melaksanakan apa tidak. Kita paham mungkin lebih paham karena sudah sering. Tapi dalam pelaksanaan mungkin kita jauh. Mungkin dari mbak-mbak, adik-adik itu lebih memahami karena lebih dekat ya. Artinya lebih melaksanakan lebih duluan. Sudah tahu aturan-aturan Tuhan ya lebih cepat masih ya sampainya kan gitu. Ya. Itu dulu, mungkin ada lagi pertanyaan. Siapa yang mau tanya? Ya, mbak-mbak, adik-adik. Ya, ini tentang larangan Tuhan yang mungkin ada yang ditanyakan, monggo. Kalau mau yang bertanya,
Ini saya belum pernah melihat nih Mbak Maulidiah kemarin sudah pernah. Ayo Mbak, mungkin kalau yang sudah bisa dibuka gambarnya, ini Mbak Ocha nih yang buka. Ya, yang lainnya masih malu nih. Ya, Mbak Ocha ya bagus Mbak. Ya, pede gitu, jadi orangnya pede. Ya, enggak apa-apa, harus kita berani dulu, apalagi hal yang positif. Ada enggak adik-adik semuanya? Sebentar saya lihat chatnya ini apa aja. Oh ini mengisi presensi ya, ini dari Mas Tio. Mohon Bapak, Ibu, Mas, Mbak dimohon untuk mengisi absensi ceramah ya pada link. Mungkin di situ ada linknya ya, nanti bisa diisi. Itu mungkin di WA ya, di linknya ya. Tidak apa. Mungkin begitu Bapak Ibu, adik-adik semuanya, ada enggak pertanyaan? Kalau tidak ada? Oh, Mas Wahyu mungkin, Mas Wahyu Pujo Triyono, monggo. Mas Wahyu, enggak apa-apa? Ini sudah buka mic-nya. Monggo Mas Wahyu. Kalau enggak boleh chat ya, kalau masih ragu-ragu ya chatting aja, kalau enggak ya langsung aja disampaikan, enggak apa-apa. Kalau sekiranya sudah tidak ada, ya adik-adik semuanya, ya Bapak Ibu semuanya, hari ini pertemuan yang ketiga kita sama-sama membicarakan tentang ya rambu-rambu dari Tuhan atau larangan-larangan dari Tuhan yang kalau bisa jangan sampai dilanggar. Ya. Kalau dilanggar nanti akibatnya adalah sesuatu yang membuat kita itu penderitaan lah. Apa bentuknya tergantung pelanggaran kita seberapa ya. Semakin banyak pelanggaran ya semakin kita nanti semakin jauh ya, nggak terasa kan gitu ya. Jadi saya cukupkan sekian dulu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin kalau dalam saya menyampaikan ada kata-kata atau apalah yang contoh-contoh yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita nanti ketemu lagi di hari Selasa. Hari Selasa jam 3 seperti ini. Ya ini bisa full ya. Yang bisa hadir bisa semuanya, yang ikut ceramah semuanya bisa hadir. Ya bisa ketemu terus lanjut. Dan materinya, sekali lagi materinya untuk besok minggu depan adalah gumularing dumadi, gumularing dumadi. Jadi terjadinya semesta alam. Nah nanti adik-adik kok bisa terjadinya alam kayak apa, nanti adik-adik juga terjadi manusia itu kayak apa, nanti hewan itu terdiri dari apa, tumbuhan, setan itu kayak apa kan. Ya, besok tak kasih lihat setan itu kayak apa ya, tapi besok. Biar ketemu setan, nah, kita gambarnya dulu atau nanti kan. Ya gitu dulu. Ini ada sebentar. Chatnya Pak. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang. Mari kita sekali lagi berdoa kepada Tuhan. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini membawa manfaat untuk kita selanjutnya. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Amin. Ya, terima kasih. Ya, adik-adik semuanya. Ayo mungkin bisa dibuka layarnya mumpung terakhir nih. Ayo. Mana nih Mbak Maulidia, Mbak Aifa, Mas Gilang, Mas Diki. Ya. Sudah ya, cukup ya. Terima kasih. Ini saya matur nuwun nggih. Nah, nggih matur nuwun Bu Lin, Bu Ririn nggih. Matur nuwun Mas Matur Budi. nuwun nggih. Matur nuwun Mas Tio, matur nuwun Mbak Maudi. Ya. Mas Tio. Ya, Bu Lin. Mbak Lin, Mbak Maudi.
Ya, para ini tugas-tugas para pendamping untuk menjelaskan lagi kalau perlu. Nambah-nambah wawasan hiji. Nggih, saya kira itu dulu. Matur nuwun sanget. Nggih, matur nuwun nyuwun pamit. Kula tutup Sekang sawangi. santen, sekang Nuwun istirahat. Sedaya nggih. matur nuwun Mas Bowo. Nggih. Mbak Lin, Pak Nggih. Setio, Iya, Mas. Pak Modi.